ada menguasai satu kota, menguasai 2 kota, atau 10 kota Itu gitu. nanti kalau di surganya Bang Luga tuh memproduksi apa? Kan kalau perusahaan itu kan memproduksi, misalnya memproduksi silikon gitu. Di sana, Terus? di sana gimana ya? Di sana kalau dibilang itu ya memang malaikat-malaikat itu sudah memproduksi misalnya barang-barang ya. Di surga ada mall, ada mall. Ada. Wow. Iya, keren. jadi ada barang-barang. Uni, Ada pesawat jet, ada hanya satu nggak? makanya Juga nih, potong Uni. tadi juga saya kan Ya. tidak sebentar dulu nanya Iya, dulu. lanjut, Kamu lanjut, diam habis dulu, itu. aku lagi ngomong. Oh iya. Jadi di iya. sana itu tadi saya juga berpikir seperti kalian kan. Kan kalau pemikiran kalian kan di sorga itu kayak hutan belantara, masuk hutan, keluar hutan. Kalau nggak ternyata sorga itu 1.000.000 kali lebih modern dari New York. Dari New Lebih York, dahsyat dari New York. Bang Cicak satu mau nanya, Makanya tapi saya- kita lanjutin ya. Saya mau nanya nih, Gak. Oke. Satu Silakan aja. Bang Cicak. Iya. Gak, itu kan di kitab lu kan ada dikatakan wanita pesunda lebih dulu masuk surga, Gak ya? Sendal ngomongnya sendal biar nggak. Oh ya, ke ini wanita roomnya. sendal. Wanita sendal lebih dulu masuk surga, Gak ya? Iya nggak? Nah, yang gua tanya ketika dia di surga kan Iya. katakan ada pekerjaan ya, pekerjaan yang dilakukan umat Kristen di dalam surga. Apakah wanita sendal Iya. ini memiliki style location sendiri lagi di sana, Gak ya? Oke, saya jawab nggak ya. boleh ketawa, host. Yesus Oh ya nggak boleh ketawa. berkata, Keceplosan, ketawanya keceplosan. Host jangan ketawa, ini Yesus serius berkata loh. gitu. Biar kamu mengerti ucapan Yesus. Yesus berkata bahwa wanita-wanita sundal akan mendahului ahli-ahli agama masuk kerajaan Allah. Artinya apa? Wanita sundal itu kalau dia ditegur Bang Luga biasanya dia ngomongnya cepat sendal biar bertobat. nggak rungkat Bang Ya. Luga. Wanita tunasutila itu ketika dia ditegur dosanya, dia biasanya lebih cepat bertobat daripada ahli agama. Ahli agama dia kadang-kadang menutupi percabulannya dengan agamanya. Makanya Yesus lebih suka orang-orang tunasusila tetapi bertobat. Maka orang-orang tunasusila Kalau gitu yang mending bertobat jadi ini sendal akan ya? Iya benar. mendahului para pemimpin-pemimpin agama Benar. masuk ke dalam kerajaan sorga. Contoh Maria Magdalena itu adalah seorang pelacur, tapi dia bertobat. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia Bang bertobat. Luga jangan Jadi yang pakai kata dimaksud ini, adalah Bang. Rasanya Bang wanita Luga yang disensor sudah Bang Luga. bertobat. Kamu dengan Enggak Bang. iya wanita Bang. tunasusila kan. Tadi Abang bilang tunasusila kan pelat sudah gitu. disensor kan. Bukan tadi Abang Iya, bilang jadi pelat. yang dimaksud Yesus itu. Aduh sih, kamu diam dulu sih, kamu berisik banget sih. Jadi gini, Aku enggak, Abang yang bilang dimaksud salah Yesus kata-kata. itu adalah ya, yang dimaksud Yesus itu adalah wanita yang sudah bertobat, bukannya dia melakukan di sana. Di surga itu suci. Kamu baca di Wahyu pasal 20, Bentar. yang bisa masuk Yerusalem itu tidak boleh percabulan, pemburit itu nggak boleh masuk ke sana, dan pendusta nggak boleh. Di sana itu hanya orang-orang kudus. Bang, bentar Bang. Izin dan tanya dong. Nggak boleh. Silakan Natali mau nanya. Bentar, aku bentar aja Uni. Ini Bang, itu di ayatnya kan pesendal, bukan mantan pesendal Bang. Kayak mana Bang? Makanya kamu jangan baca ucapan Yesus itu, kamu harus mengerti ucapannya, karena kan dia sedang berbicara konteks Maria Magdalena yang ketika dia mau dilempar batu, Yesus bilang apa? Aku tidak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Kan Yesus sudah mengatakan seperti itu. Jadi itu satu paket omongan Yesus itu. Jadi jangan omongan Yesus dipotong-potong. Abang. Nggak bisa orang begitu pemurid- dong. Pemurid masuk Satu. surga nggak sih? Enggak, tidak. Berarti kalau ada yang tusbol depan belakang gitu, kalau cowok sama cowok gitu, nggak masuk surga berarti dia. Kamu nggak usah bertanya sama saya. Saya udah bilang tidak, nggak boleh. Ya. Kan suci, kudus. Jangankan pemburit, cuman bibir aja orang pacaran boleh kok. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Wah, Terus kalau cium pacaran kudus nih, gimana? ya. Tunggu dulu, cium kudus gimana tuh? Ya kalau cium kudus itu artinya mungkin istilah aja artinya Enggak, memberikan salam, ada fotonya memberikan- nih. Aku liatin fotonya nih, cium kudus ya. Jangan Uni nanti kena. Jangan. Rungkat Boleh ya? Uni rungkat. Kena peringatan loh, dirungkat loh. Rubuh nanti. Ada Jangan, cium jangan, kudus jangan. yang dipraktekin gereja-gereja zaman dulu, terus kemudian digambarlah gambarannya oleh seorang Ya, kan saya bilang bibir sama gereja bibir, itu bibir gereja sama boleh bibir. gereja.
Sebentar. Nabi sama gereja beda. Gereja boleh-boleh saja melakukan ajarannya sendiri, tapi kan kalau nabi kan beda. Kalau nabi itu lebih tinggi dari gereja, makanya dia harus lebih mendengarkan saya daripada mendengarkan gereja. Saya bilang tidak boleh, makanya sendiri pun misalnya kalau pacaran itu nggak akan cium bibir, paling hanya ngobrol-ngobrol. Kalau memang nggak akan nikah kan gitu aja. Ceritain lagi dong Jadi perjalanan tidak boleh di abang sana. waktu ke surga itu kan abang jadi pemimpin nanti di surga. Terus abang ketemu nanti mana lebih tinggi, abang sama Paulus tuh lebih tinggi jabatan siapa nanti? Abang kan rasul, Paulus juga rasul. Terus nanti jabatannya tinggi mana nanti? Yang pasti di sekeliling tahta Allah Bapa itu kan ada 24 tahta. Itu ada tahta dari 24 rasul. 12 rasul murid Yesus itu termasuk Paulus. Ya, 12 abang jadi termasuk pengganti yang Yudas itu 12-nya lagi. Paulus. Jadi Paulus. Nah, ya saya tidak berani mengatakan seperti itu, tetapi memang Tuhan seorang pernah mendapat penglihatan saya itu duduk di atas singgasana, di atas tahta. Jadi Keren Bang Luga. banyak juga yang saya duduk di atas tahta. Jadi 12 rasul, 12 tahta lagi itu adalah 12 rasul akhir zaman, dan itu paling banyak dari Indonesia. Itu paling banyak dari Indonesia. Waduh. Paling banyak Keren, dari Indonesia. Luga. Berarti Luga menang capres di sana, Uni. Bukan, dia tuh di gini ya, Bang Luga ini dia sudah mendapatkan penglihatan kalau dia adalah salah satu 12 tahta, kan 24 tuh. Nah, jadi Bang Luga ini adalah salah satu pemimpin yang cukup nanti besar dia di surga sana. Nah, pertanyaan saya tuh untuk di dunia ini Abang dapat benefit apa gitu? Ada nggak kayak Yesus pernah bilang bahwa Abang tuh bakalan jadi pemimpin, jadi calon presiden nanti habis pemilihan umum ini mungkin 5 tahun lagi mungkin Abang Kalau bakal saya jadi lihat presiden ya, atau gimana? kalau saya melihat, jabatan rasul itu jauh lebih tinggi dari presiden, jadi jangan harapkan saya jadi presiden. Jadi saya jadi turun jabatan jadinya. Jadi saya nggak akan gitu dong. Rasul masa presiden itu kan di bawahnya rasul, di bawahnya nabi. Nggak akan mau saya jadi presiden. Ngapain orang cuma ngurusin beras, ngurusin nikel. Kelasnya itu bukan kelas saya. Itu ngurusin orang masuk surga, bukan ngurusin nikel sama beras. Silakan. Bang, itu yang mall yang di surga itu ada Apa? manajemennya nggak sih? Kayak pekerjaannya tuh malaikat yang ngerjain atau manusia gitu? Para malaikat yang Para jaga. Malaikat itu Nah, ada terus yang perempuan, dijual ada apa aja? laki-laki. Di situ ada dijual tas-tas mewah Ya nggak? seperti Kayak tas sofa, seperti tempat tidur, atau misalnya emas, kalung. Dan waktu itu kan Tuhan Yesus membawa seorang pendoa dari Korea. Tuhan Yesus bilang mereka yang bisa belanja di sini adalah mereka yang udah mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus gitu ya. Jadi kita belanja itu berdasarkan upah kita di bumi. Oh, Ya. jadi yang belanja Jadi di situ ada- hanya orang-orang yang mendapat Ya sama kayak berkat. di mall, baju-baju, ada baju-baju, ada jas, ada gaun, ada segala macam. Ada kasirnya Ada- juga, berarti ada- ada kasirnya. Ada kasirnya ya. Ya SPG-nya ada juga. Ya, yang pasti SPG-nya malaikat-malaikat, mereka pakai sayap luar biasa indah gitu. Bersayap. Berarti Bang, bisa nggak sih waktu kita di surganya Bang Luga itu nanti kan gini tuh, Yesus duduk aja kerjaannya di atas tahta Yesus, nggak kemana-mana dia. Kadang-kadang Kita nggak dia ke mall juga gitu. Kadang-kadang dia muter naik pesawat jet. Jadi dia punya pesawatnya sendiri. Naik pesawat Kaget juga jet. dia. Iya. Waduh. Bener-bener. Yesus Tadi naik juga pesawat saya jet. kaget seperti Bukan Yesus kalian. bisa terbang. Tadi juga saya kaget. Sebentar. Tadi juga saya kan, masa sih di surga ada pesawat jet. Ternyata setelah saya baca kesaksian pendoa syafaat dari Korea Selatan yang dibawa Tuhan ke surga, dia cerita tuh. Kalau bisa nanti saya kasih share videonya deh. Jadi waktu Tuhan Yesus bawa dia ke surga, jadi saya pun tahu dari dia. Ada pesawat jet dikawal pasukan malaikat. Jadi di surga juga ada kota-kota seperti New York, gedung-gedung pencakar langit. Jadi ternyata ide-ide yang di bumi itu semua idenya Tuhan, bukan idenya manusia. Jadi kalau kita bisa menikmati gedung-gedung tinggi, sebenarnya itu adalah idenya Tuhan diberikan kepada manusia. Jadi kita sangka yang bikin itu manusia, padahal itu semua idenya Tuhan. Bang Luga, Ya, bentar. jadi pesawat. Bentar, Lanjut, Mbak. Bang Luga, berarti ini Bang, kalau kenikmatan-kenikmatan yang diterima pendeta-pendeta atau mungkin teman-teman Kristen lainnya yang menolak kenabian Bang Luga apa dong? Mereka tetap masuk surga? Iya, kenapa sih Bang Luga ditolak?
Kan banyak juga yang nolak. Kalau gini, kan sebenarnya kan jumlah manusia kan 7,8 miliar ya. Jadi memang kalau misalnya kamu melihat banyak orang yang menolak saya, ya mungkin katakanlah yang menolak saya itu sekitar 3 miliar. Tapi kan sisanya kan masih ada 4, sekian miliar yang menerima saya. Jadi jangan terkecoh dengan orang yang menolak gue sebagai nabi, karena neraka kan pasti butuh umat. Jadi kalau yang menolak saya sebagai nabi itu udah pasti ke neraka. Nah, yang menolak saya sebagai kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya kan sudah jadi pejabat di sana. kalian. Saya kan sudah jadi pejabat dong di sana. Iya, dia pejabat Gini, loh. kalau mau dilihat dari segi sepak terjang di bumi lah dulu. Kalau ke surga kan kejauhan. Di bumi aja sepak terjang saya kan tidak bisa diragukan. Saya sudah berdebat dengan para petinggi-petinggi ulama. Sementara mereka kan baru-baru nongol. Jadi wajar kalau saya bilang lo masuk Kali neraka tanyain gitu. Bang Karena Luga, dari segi dia di bumi punya pun sepak nubuatan terjang nggak? tinggi. Dia punya nubuatan nggak kira-kira Apa nubuatan dia nih, kalau seandainya ini berhasil berarti betul loh, keren loh dia loh. Kira-kira nih Bang Luga, untuk tahun ini ke depan ini nih, gimana situasi keadaan Indonesia nih tahun depan nih? Bang Luga kan rasul tuh, coba Bang Luga pasti dapat Yang penampakan dong. pasti gini, yang pasti kan begini, kalau gini ya, kalau dari segi Kira-kira aku itu gimana kehidupan kekuatannya aku, orang Bang? ya. Jadi gini ya, artinya kan kalian itu dalam waktu dekat ini semoga lah cepat bertobat, karena bagaimana cepat jadi aku atau bakalan lambat jadi Kristen ya? Sebentar, Aku bakalan Bang jadi Kristen. Bang Cicak Salto tadi ngerokok kena peringatan, jadinya aku turunin nih. Iya, enggak Bang Luga, aku bakalan jadi Sebentar, Kristen jadi tahun gini, depan. Tahun cepat depan aku atau bakalan jadi lambat? Kristen nggak? Jadi gini, cepat atau lambat dalam tempo 1-2 tahun ini harus ada sapu bersih. Wah, jadi Bang Karena tadi juga bakalan jadi Kristen dalam ya? waktu dekat ini Pan itu sedang Naudzubillah min zalik. Nggak bisa ditolak. Memang akan si CB juga bakalan jadi Kristen kan? Si CB juga kan? Waduh. Enggak, wajah gue enggak. Iya, lu sama Natali. Cebi kan juga saya booking, jadi si Cebi sudah saya booking jadi singers di konser kita. Tuh, dia jadi penyanyi nanti di gereja. Sudah pasti ikut saya. Bentar-bentar, ini ada yang naik nih. Lagunya apa tuh? Bang Luga, ini How great is our God. Bang Luga. Ini ada yang naik ini, kan dia bilang tadi di bawah di typing rumah sakit jiwa, apakah ada yang kehilangan pasien? Maksudnya Siapa yang apa typing? ini? Siapa yang typing? Siapa itu? sih yang sakit jiwa? Nggak ada, jangan gitu. Boleh-boleh saja orang mengatakan, Naik, mic-nya karena dibuka dulu, bagaimanapun neraka itu gini loh, neraka itu Bang- pasti nggak suka, pasti iri orang masuk surga. Jadi apa Tenang kata aja, Bang orang Luga. neraka itulah Bersamamu. kita harus maklumin. Bang Luga, Karena Bang Luga, tenang aja. bagaimanapun neraka Yesus itu juga pernah dituduh kekal. ODGJ loh. Iya, jadi karena neraka juga kekal, jadi boleh-boleh saja, karena kan memang Tuhan itu menciptakan manusia itu kan punya pilihan bebas. Jangankan saya, Tuhan aja bisa, Tuhan Yesus aja dibunuh kok, apalagi saya yang cuma ciptaan biasa kok, baru dibilang ODGJ. Itu mah terlalu biasa. Ngeri ya. Tuhan aja yang menjadikan langit dan bumi, yang sudah mencurahkan darahnya aja masih tetap aja ditolak, apalagi cuma saya yang cuma ciptaan biasa. Ngeri. Bentar-bentar, itu di atasnya Bang Luga tuh loh, Bang naik tadi tuh. Shalom. Ya udah. Ya. Shalom. Gimana, Jadi Bang? kalau menurut pribadi saya begini ya, hanya Yesus lah yang bisa menjanjikan surga yang benar-benar menurut saya ya, dari semua berita yang saya dengar, hanya Yesus Kristus yang memberikan berita-berita seperti ini. Jadi menurut saya ya memang dia yang harus diikutin, karena berita kesaksiannya dia dibawa orang ke surga, diceritain, itu kan suatu hal yang luar biasa. Dia bukan Tuhan yang pelit informasi, dia cerita ini loh surgaku loh, lu udah ke sini, gue kangen sama lo. Tapi kalau lo juga nggak mau datang ke dia, jangan salahkan kalau lo di neraka selama-lamanya. Bang, sebelum ke naik Itu kesempatan ini terakhir deh, sebenarnya. sebelum ke naik Jelas. deh, Bang Luga. Sebelum ke naik, aku mau tanya, kalau seandainya aku masuk surganya Bang Luga, aku bisa meluk Yesus nggak, sama cium-cium Yesus boleh nggak aku nanti?
Ya boleh. Ya namanya dia Boleh aku cium pencipta dia. kamu kok. Dikatakan di Aku ciumin semua dari pipi dia, pipinya, keningnya, bibirnya. Kalau emang nggak boleh aku cium bibir Yesus, kenapa nggak boleh? Nggak boleh dong. Uni, Nggak boleh. kan aku nanya, kan namanya Nggak kita kan, boleh. kan dia kalau bilang, maksudnya ya aku cuma nanya, Mencium kalau nggak boleh. itu boleh saja secara itu pun kalau kamu berada di Yerusalem baru, tapi kalau kamu misalnya cuma berada di Firdaus, di surga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, itu nggak akan pernah ketemu Yesus sampai selama-lamanya. Yang bisa ketemu Yesus cuma yang ada di Yerusalem, artinya surga tingkat tertinggi. Iya. Oh Yesus, Surga tingkat tertinggi itu Yerusalem baru. Jadi hanya penduduk Yerusalem baru yang bisa ketemu Yesus secara face to face. Surga 3, 2, 1 Firdaus atau Taman Eden itu nggak akan pernah ketemu Yesus sampai selama-lamanya. Jadi kamu di surga tapi kamu nggak akan pernah ketemu Oke, Tuhan, oke. itu aja. Oke, Begitu cukup mahalnya, dulu nih, begitu gantian dulu mahalnya. nih. Ini soalnya Ya, tadi ya. ada Bang Connect of Cross. Silakan Bang. Ada yang mau dibanting nih, ada Bang Luga kayaknya. Ada yang perlu dibanting. Ada yang perlu dibantu. Shalom, oke. Saya cuma mau menjawab di Galatia 1 ayat 8 dan 9. Apa itu Bang? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jelas, Pak? Berarti lu itu ini Bang naik. Maksudnya apa itu? Yang terkutuk luga gitu. Saya nggak mengatakan begitu, yang jelas Injil yang berbeda itu ya terkutuklah dia. Gitu. Ya, maksudnya penjelasannya apa? Apakah kamu percaya dengan apa yang saya sampaikan tadi? Percaya nggak? Saya nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada pesawat. Nah, Ya udah, kau mati. berarti Luga yang terkutuk ini. Berarti kau mati aja sama keluarga kau. Waduh. Ya aduh, mati aduh, aja aduh. lah kau sama keluarga. Berarti Bang Cross ini nggak percaya kenabiannya Bang Luga ya Bang ya? Iya Bang. Iya, nggak percaya dia. Makanya saya bilang suruh mati aja lah dia sama keluarganya. Waduh. Itu kan mati dan hidup. Jadi kan saya bilang, Bukan kamu. sebentar, makanya saya bilang surga itu terlalu mahal, makanya banyak sekali orang nggak akan percaya. Karena kenapa mereka nggak percaya? Karena mereka nggak akan ke sana, nggak layak. Roh mereka tuh merasa tidak layak, makanya mereka. Jadi waktu Ricardo dibawa ke surga, Ricardo itu nanya gini, Tuhan, apa ada orang yang akan percaya yang saya ceritakan ini? Yesus mengatakan begini, anakku, orang yang percaya pemberitaanmu itu pasti milikku. Orang yang bukan milikku, dia tidak akan percaya. Sekalipun kamu ngomong sampai berbusa. Jadi memang untuk percaya pemberitaan seperti ini, itu sesuatu hal yang luar biasa. Makanya berbahagialah mereka yang percaya. Ketika kitab Wahyu disampaikan juga kan begitu. Berbahagialah mereka yang percaya. Yang percaya bukan yang berusaha. Orang bisa percaya itu adalah kasih karunia Tuhan saja. Hatinya sudah dilembutkan, dilenturkan. Nah makanya kalau seperti si kenaik ini memang dia memang yang saya bilang tadi anti Kristus. Yesus berkata dombaku mengenal suaraku. Kalau dia adalah dombanya Yesus, dia akan tahu yang ngomong di dalam saya ini Roh Kudus apa setan. Dia akan tahu. Tapi karena dia tidak mengenal, maka dia akan berspekulasi, bahwa ini nggak mungkin. Memang kenapa lo nggak bisa percaya surga? Karena lo memang tidak akan mungkin ke surga. Memang lo akan ke lautan api. Masih lebih banyak orang Muslim yang lebih percaya, walaupun mereka masih Muslim, tapi di dalam hati mereka percaya. Mereka senang, mereka demen berita. Tapi kalau pasukannya si Sophia atau kawan-kawan, mana mau mereka mendengarkan ginian. Saya baru ngomong surga langsung diturunin saya. Kalau kalian kan beda kan, masih pengen denger, beda gitu. Jadi memang si kenaik ini memang antikristus. Jadi memang dia memang nggak bisa percaya karena memang Roh Kudus tidak diberikan hati dia. Gimana tuh Bang Cross dibilang antikristus Bang Cross? Wah. Dia nggak baca di Matius 10 ayat 32 33 ya. Dia nggak baca itu. Bacain Bang. Bahaya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Oke? Itu bagaimana itu Luga? Kok bertentangan Nggak sekali? nyambung. Justru saya kan menceritakan tentang Yesus.
Tapi saya berbicara, kalau kita ngomongin Tuhan, tapi kita anti surga, ngapain kita ngomongin Tuhan? Mending kita ngomongin setan. Ini yang kita bahas surga, tapi lu nggak percaya. Berarti lu memang penduduk neraka. Ngomongin Tuhan. Lalu surga yang mau bagaimana lagi? Oke lah, kalau lo nggak percaya tentang gue, sekarang gue mau dengerin tentang surga dari lo. Pasti lu bilang saya belum pernah ke surga. Nah kalau lu pun belum pernah ke surga, ya lu diam aja. Kecuali lu udah 20 kali ke surga. Bang Luga, saya udah 20 kali bang, abang baru 4 kali. Oh saya perlu mendengarkan Anda. Tapi kalau saya ngomong surga dan lu belum pernah, ya lu jangan ngomong aja. Kecuali lu udah pernah ya. Ah boleh saya dengerin. Ini juga lu nggak pernah. Sekarang saya tanya, kamu udah pernah ke surga belum? Udah pernah belum ke surga? Mic-nya dibuka. Udah pernah belum ke surga? Lu nanya gue ke surga. Maksud lu Udah pernah belum? Pernah apa belum? Gue ke surga. Iya. Iya. Udah pernah apa belum? Gue kan belum mati. Gimana sih? Yang gua tanya udah pernah apa belum? Gua nggak nanya lu udah mati apa belum. Udah pernah apa belum? Itu yang gua tanya. Kalau aku sudah pernah ke surga, ya aku nggak pernah ada di sini untuk bicara. Nah udah, kalau lu nggak pernah lu diem. Kalau lu nggak pernah lu diem. Jangan cerita apa-apa. Jadi kita perlu mendengarkan orang yang sudah mengaku. Sekarang Ya, saya tanya tapi sama Pak memang Luga, jangan Luga perlu pernah ke kita surga? cari informasi dari satu orang. Saya tanya sama Pak Luga Makanya pernah ke surga? makanya kok diem dulu. Makanya kita menerima informasi tentang surga. Boleh kalau satu orang memang kita perlu curiga. Tapi kalau udah sampai 100 orang, sudah sampai Pak 200 Luga. orang, nah itu saya udah Lu nyerah. pernah ke surga kah, Pak? Pak Luga Pernah, ke pernah. surga? Saya didatangin Pak- Tuhan Yesus pernah, ke surga pernah. Ya bisa Bapak gambarkan kah kondisinya gimana gitu? Ya, makanya tadi kita lagi ngebahas surga, makanya lo denger dulu. Tadi udah sibuk, udah ngomongin mall, udah ngomongin pesawat jet, lu baru kemana aja? Dari tadi lo denger nggak sih? Baru nanya. Kita udah sibuk tadi ngebahasnya. Jadi jelas ya. Jadi artinya memang Yang jelas kamu kan harus kenapa pribadi, mereka Pak. Tidak ada data yang mendukung kamu, Pak. Itu. iya. Ada tulisan, tidak ada data yang mendukung. Kok tidak ada data? Siapa bilang tidak ada data? Kita Asumsi sudah ditebus oleh darah biasa Yesus. gitu loh. Kalau sudah ditebus, Bukan. Kamu itu asumsi sendiri. ya udah ya. Gini aja lah. Kalau Itu ya, alias gini orang aja. menghayal Ya ya. alias- Sekarang kau diam dulu ya. jiwa. Ya itu ya. Ya seperti- kau diam dulu. Iya. Ya udah. Oke, terima kau kasih. diam dulu ya. Kau diam Terima kasih dulu. kalau Jangan dulu jiwa banyak. ya. Oke, sudah selesai ya. Ya, saya mau bicara dulu ya. Turunlah kau berisik kali kau kuliah. Jadi Jangan gini, gitu lah Bang Luga. Yesus kan sudah menebus orang Kristen. Yang sabar. Ya, Yesus kan sudah menebus. Oke, Yesus kan sudah menebus orang Kristen dengan darahnya. Kan Yesus berkata, Yohanes 3:5, barang siapa dilahirkan dari air dan roh, dia boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena sudah ditebus. Kalau Uniripa belum ditebus, wajar dia belum pernah ke surga. Saya sudah ditebus, wajar saya dibawa Tuhan ke surga. Karena dia kan Bapa saya. Yesus berkata, dia adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Wajar dong kita minta, Bapak boleh nggak? Ini mau main-main dulu ke rumah Bapak sebentar, ngecek. Boleh kata Bapak. So, terus kalahnya di mana? Nggak ada yang salah, kecuali ya Pak Luga, anak Yesus Lucifer. itu firman, Kau nggak percaya, ya udah. Yesus itu firman atau Yesus itu Firman. Ini mau uji saya Yohanes atau Tritunggal lagi nih. Itu bukan kelas saya lagi, itu udah nabi. Kau kalau mau Yohanes, ketua Yohanes tuh si Samuel namanya. Terus ketuanya Tritunggal si Sopiatul. Kau berguru sama mereka Yohanes Tritunggal tuh bukan kelas saya lagi. Itu udah pelajaran-pelajaran anak TK itu. Sampaian itu dari tadi nggak bawa data. Terus untuk apa kami mendengar kamu ngoceh apa aja gitu? Kayak orang halu kayak gitu orang bilangnya. Lo tadi kan saya akan kasih data. Yohanes 3:5 barang
siapa dilahirkan dari air dan roh, ia bisa masuk kerajaan sorga. Kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, Yoel 2 ayat 28, ketika Roh Kudus itu tercurah, maka anak muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Yoel 2 ayat 28. Tuhan datanya bahwa ketika orang penuh Roh Kudus, diizinkan Tuhan melihat. Rasul Paulus saja dibawa ke sorga kok. Anak-anak muda akan mendapat penglihatan dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Yoel 2 ayat 28, Kisah 1 ayat 8. Apabila kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Ya semua juga dipilih langsung, bukan cuma Paulus yang dipilih langsung. Saya pun didatangin, saya pernah didatangin Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada saya, apa yang kuberikan kepadamu anakku bukanlah sembarangan. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Aku yang mempersiapkan engkau sejak dari karena tidak menerima engkau. Akan tetapi anakku, aku akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi. Akulah penghiburmu. Tuhan Yesus sering bicara sama saya. Saya berdoa 7 malaikat datang di kamar. 7 bang. Jelas. Waduh. Ya, 7 malaikat. Dan malaikat itu mengatakan kalau mereka adalah pemegang kunci kekayaan sorga, karena mereka bawa peti emas. Rupanya mereka lah yang memegang kunci kekayaan sorga. Makanya Tuhan sudah sampai hampir 5 kali ngomong ke saya akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Saya rasa mungkin sebentar lagi lah, mungkin tahun depan. Siapa yang memegang kunci? Karena tahun ini saya Malaikat tadi. Siapa memegang kunci? 7 malaikat. 7 malaikat. Mereka pegang 7 kerajaan malaikat. kunci surga kah? Aku itu malaikatnya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi Wabarakatuh. Shalom Luga. Ya. Ya, Ya, shalom. lanjut dulu Bang Luga sama Bang Keneko. Saya mau cerita. Ya. Saya mau cerita. Jadi kita harus mengalami Sebentar ya, perjumpaan Ustaz. pribadi dengan Tuhan, nggak cuma diajar-ajari oleh pendeta kau. Kau kan ibarat katakan babunya pendeta lah ini kan. Biar Jadi saya- kamu tunduk biar kepada saya otoritas bela Luga. pendeta. Biar saya bela Luga. Jadi saya menyaksikan langsung ya mukjizat Luga ketika saya undang Luga main ke Cilandak. Jadi sama Julius ada saksi hidupnya nih. Ada Julius, ada Kores. Jadi Luga main sama kita nongkrong di warung mie Aceh. Terus Bang Ali main apa? sama Luga serius, ini saya saksi nyata ini, saksi hidup. Itu kan ada videonya, penontonnya 8.000 gimana sih saya Kita mematahkan. dengerin dulu nih. Dengar Gimana ya, ini Ustaz? saya bersaksi bagaimana mukjizatnya Luga. Jadi Julius sengaja ngeprank Luga, dia pesan mie super pedas untuk Luga dan temannya. Temannya itu nyerah, tapi Luga gak nyerah. Diembat habis sama Luga. Itu menandakan dia bukan manusia biasa. Masa sih? Serius. Aku malah merasa nggak pedas loh. Makanya Bener. Serius dengerin ya ampun udah serius dengerin nih aku nih. Oke, lanjut. Jadi temannya Luga itu nyerah sampai keluar air mata, keringatan, dia nggak sanggup makan, tapi sama Luga dalam 1-2 menit ludes itu mie-nya. Iya. Ini nih tadi ini kayaknya ada yang perlu diluruskan. Saya gitu ya. meluruskan ya Pak Luga ya, tadi katanya ketemu malaikat tentang kunci surga ya. Saya kasih tahu sama kamu ya Pak Luga ya, Anda itu ngawur karena di Matius 16 ayat 18 itu sudah tertulis, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ya, apa yang kau ikat di dunia ikat terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di surga. Jadi berarti Pak Luga tadi ketemu malaikat itu ngawur gitu. Di dalam kitab tidak mengatakan seperti begitu ya. Yang jelas menandakan bahwa Pak Luga Anda adalah ngawur dan pembohong. Saya jawab ya. Aku tahu nih. Jangan Saya mengaku jawab, sebagai saya orang jawab. Kristen Gini karena loh. Anda adalah penipu, oke? Karena di sini saya memakai data Matius 11 ayat 18 menuliskan mengatakan seperti gitu. Nggak terima. Jangan Lu gak penipu. dibilangin Oke, penipu. diamlah dulu kau. Mie tadi dibayarin apa Oke, bayar? saya jawab ya. 7 malaikat itu, sebentar. 7 malaikat itu adalah pemegang kunci kekayaan. Jadi berbicara tentang wealth, kekayaan.
Kalau kunci yang diberikan kepada Yang Petrus sekarang bukan buat kunci lagi. kekayaan, Mana sih tetapi kamu ini? kunci kerajaan. Kunci kerajaan sorga dengan kunci kekayaan sorga itu beda. Jadi malaikat yang datang ini spesialis bagian kekayaan. Kenapa malaikat ini datang memberikan kunci kekayaan kepada saya ke sorga? Karena pelayanan saya di akhir zaman ini berbicara lebih banyak tentang kekayaan. Makanya orang banyak saya berbicara tentang konglomerat, ini akan ada miliarder, karena memang urapan saya ada di situ. Bahkan Tuhan bilang sama saya udah 5 kali Tuhan bilang saya akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia dalam waktu dekat ini. Dan saya juga memang melihat beberapa bulan ke depan ini ada teman saya baru hasil tanggal 16 ini dia transaksi 2.000 penjualan sawit. Dia bilang ini nanti untuk mendapat konser debat dengan air naik. Jadi artinya Petrus itu kunci kerajaan. Dia tugasnya dia beda. Kalau saya itu bagian kekayaan. Kalau Petrus itu bagian yang lain. Kita punya tugas masing-masing di dalam kerajaan Allah. Dan ini kan malaikat ini kan namanya juga malaikat, artinya kan perwakilan dari Tuhan. Yang memegang kunci itu semua Tuhan, tapi kan diberikan kepada malaikatnya hanya memegang. Gimana sih kau? Kau udah dibaptis Islam belum sih? Capek kali aku ngomong sama kau. Udah dibaptis belum kau? Kau gereja mana? Bodoh aja yang mendengar. Enggak, aku tanya kau gereja mana? Kamu. Enggak, aku tanya kau dari gereja mana? Orang bodoh aja mendengar ocehan Kamu aku tanya, kamu itu dari gereja mana? Dari gereja mana kau? Itu sudah jelas ya. Ingat, Kau di tadi satu dari ayat mana aja nggak bisa apa jawab. yang diberitakan Injil yang lain itu adalah terkutuk ya, oke? Berarti Bang Luga terkutuk, Jadi Bang Kros. teman-teman, Bang Kros. Jadi teman-teman, ini kategori manusia bebal. Jadi orang-orang kayak gini udah nggak bisa diinjilin. Jadi menurut saya orang Muslim itu masih lebih punya kesempatan untuk masuk surga dibanding mereka. Inilah yang dikatakan oleh Yesus bahwa orang pesundal atau sendal yang kau bilang tadi akan mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena orang prostitusi, mereka tuh kalau ditegur langsung bertobat. Kalau ini ditegur kepala batu. Makanya Yesus mengatakan begitu. Inilah perwakilan dari ahli-ahli Taurat. Kalau di zaman dulu ahli Taurat, sekarang mereka inilah tokoh-tokoh agama yang menuhankan organisasinya untuk melawan para nabi. Udah turunlah kau, berisik kali kau. Sabarlah Bang Recokin aja Luga. kau, malah dibunuh orang. Sabarlah Bang Luga. Kau gini aja, kau cari room lain aja. Kau nginjilin agama kau di situ. Kan agama kau. Jangan kau gabung-gabungkan agama kau sama agama itu lo mimpi ke surga kayaknya Uniriva itu. Saya kan pakai sesuatu. Enggak, kau diam dulu. Kami lagi bahas tentang surga. Kalau kau nggak percaya kau turun aja. Kalau kau nggak percaya udah kau turun. Saya nggak mau ngomong sama kau lagi. Murka ini, nabinya Oten murka ini. Tahu iya. Kalau kau nggak percaya udah turun lah kau turun. Saya nggak mau ngomong sama kau lagi. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Iya, maksudnya kan yang lain mau sih bertanya kan ini anak ngalang-ngalangin aja. Silakan. Kamu ngau. Silakan yang lain. Bisa dengar sama kamu tuh kan lucu gitu loh. Coba pakai data. Iya sih, saya sudah tidak mau ngeladenin kamu. Kamu udah bebal. Tolong kamu diam dulu. Ini acara kami. Naik. Tidak ada yang mampu menunjukkan data seperti Yohanes di Pulau Patmos ketika dia melihat surga tuh nggak ada pakai data. Tapi kalian percaya. Kenapa Bang Luga kalian nggak percayai? Apa bedanya Bang Luga dengan Yohanes di Pulau Patmos? Nah, Yohanes Pulau Patmos melihat anak Bapak duduk di samping Bapak lah. Bang Luga juga sama melihat, kan sama-sama anak Tuhan. Kenapa kamu menyerap Bang Luga dengan data? Terus kamu bilang ada yang nuduh-nuduh Bang Luga ODGJ ya? Yesus juga pernah dituduh ODGJ. Berarti Yesus sama Bang Luga tuh sama. Hajar Bang Luga, hajar Bang Luga. Gimana? Ya bedanya ya. Yesus. Yohanes. Makanya saya bilang gini ya. Bang Luga ini siapa? Parah si Julius orang tidur disingkapin, kurang ajar. Nggak bangun-bangun dia udah Baik, mau Pak, kuceburkan ke ya kolam. kan? Rasul Yohanes itu murid langsung Tuhan Yesus. Dan Luga ini siapa gitu loh? Wong Luga ini Sopo murid iki? langsung Yesus. Saya rasul, saya juga rasul. Dipilih. Dia dipilih. Dipilih, Bang. Langsung dipilih, Bang. Iya, Paulus dipilih, Luga dipilih, apa bedanya? Kalau Paulus untuk Makanya saya orang bilang, Romawi, makanya saya Bang Luga bilang orang ya. Indonesia. Iya, Nasib jadi tersial di tersial di alam Oh, semesta. dengan Sebentar ya. Christ. KTP-nya. Nasib tersial di Lebih benar. sebentar dulu. Satu. Membunuh, menyakiti orang.
Luga sakiti semut aja nggak pernah. Coba tanya, Luga. Ya sebentar ya. Makanya saya bilang nasib tersial di muka bumi ini bukan orang muslim, bukan. Nasib tersial di alam semesta ini bukan orang muslim. Itu nasib tersial adalah para pemimpin-pemimpin agama Kristen yang model seperti kau. Itulah yang disebut ahli Taurat. Makanya Yesus berkata, "Maksudnya keturunan luar Buddha." Orang muslim ini karena belum mengenal, kalau mereka sudah mengenal Yesus, ternyata dia adalah Allah sendiri, mereka ini akan jauh lebih gila dari saya memberitakan Injil. Karena belum mengenal aja, mereka masih mau dia. Tapi kalau udah mengenal, kayak ini yang nanti yang nanyain ngislamin apa ngekristenin Arab Saudi. Sekarang belum lo lihat, masih ngotot-ngotot, tapi nanti kalau udah dijamah Roh Kudus. Makanya saya bilang orang-orang seperti ini, pemimpin-pemimpin agama yang mendahului yang seperti orang tadi, ini ibarat kata di mata Tuhan udah janda, jadi udah nggak butuh lagi Tuhan sama mereka. Makanya mereka marah-marah mulu sama nabi-nabi, yang jadi sasaran nabi yang diserang mereka, karena mereka ini udah dibuang Tuhan seperti seorang suami membuang janda, gitu loh. Jadi makanya orang-orang muslim ini, kenapa orang muslim masih mau mendengarkan? Mereka tuh masih punya harapan. Ini benar nggak sih? Indah masalah yang diceritakan oleh Luga. Di surga ada mall, ada mobil, ada kota, kan indah kan? Tapi kenapa orang satu ini masih menolak? Karena kenapa? Karena memang ini udah pasti masuk neraka, maaf. Emang udah pasti. Kalau mereka muslim kan lihat, menentang bolehlah sedikit-sedikit, bercanda-bercanda, tapi kan masih mau mendengarkan. Kalau gue masuk Soviet tuh ngomong begini, gue ngomong gue dibawa ke surga langsung turun, nggak ada hitungan 1 detik. Soviet tuh gue dibawa ke surga, turun kau. Beda, orang spiritnya ini, mereka ini beda, mereka ini udah ular, udah nggak bisa diampuni lagi. Ular bang. Begini Bang Luga, Makanya Yesus berkata di Matius 23, "Hai kamu dengan ular beludak, kamu tidak akan luput dari hukuman neraka." Yesus aja udah nyerah sama lu, apalagi cuma gua yang cuma manusia. Yesus, pencipta bumi, udah nyerah sama lu. Karena lu nggak bisa diinjilin, nggak bisa dirubah lagi. Karena lu udah ngikutin sifat bapak lu Lucifer itu. Kami udah ketemu Lucifer. Udah tahu siapa lo anaknya, bukan, kami udah tahu karena kami kan udah dibawa ke neraka. Siapa yang nanti dibakar udah tahu. Yang paling hukumannya paling berat itu adalah pendeta-pendeta yang tidak mau Roh Kudus, itu seperti kau. Makanya gue tanya, nama gereja kau kan pasti kau dari Protestan, kau kalau nggak Protestan Katolik. Pak Luga, Anda Katolik mengatakan itu aja bahwa kok komen-komen. Anda mengatakan bahwa saya masuk neraka. Begitu ya, saya dengar tadi. Kalau Anda silap saya. Iya kah? Ya gak lagi cebok deh kalau Bang Julius. Ya wajar lah kau masuk neraka, karena kami sudah ngelihat kau di neraka. Kaum seperti kau, kami sudah ngelihat teman saya itu dibawa ke neraka, ngelihat John Lennon dibakar terbalik. Itu mulutnya keluar cacing, kami udah lihat. John Lennon, tau kan, penyanyi di Beatles itu mulutnya digantung terbalik, itu mulutnya keluar cacing. Cacing keluar dari mulutnya. Pak Luga, Kami udah Matius lihat. 7 ayat 1. Coba Anda baca di situ. Matius 7 ayat 1. Apa itu Bang Jangan Matius kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman Bukan menghakimi, kami sudah ngelihat, kami cuma menceritakan. mengukur dan akan Menghakimi dengan menceritakan beda. Ya. Cok, 5 kali kau Anda diajarin. itu sudah menghakimi saya, berarti Anda itu bukan pengikut Kristus ya. Jelas ayatnya berbunyi begitu. Makanya bacalah di Menghakimi Galatia itu 1 begini ayat loh. 8. Kalau menghakimi, Saya pakai data, Pak. kami itu bukan menghakimi, kami dibawa ke neraka. Di Ya, neraka silakan aja kami dikasih tahu itu. Kan wajar aja kamu dibawa neraka Ya. karena kamu ngawur. Di neraka diceritain Yesus ini dibakar karena menolak Yesus, lalu dibawa lagi ke sel sebelah, ini dibakar karena menolak nabi-nabi. Ada macam-macam dosa di neraka, ada menolak Yesus, ada sel khusus, menolak nabi Tuhan, ada sel khusus, tidak penuh Roh Kudus, tidak dapat bahasa roh juga ada tempatnya. Kami udah ngeliat, makanya kami tahu persis, oh ini anak masuk neraka apa enggak. Jadi bukannya menghakimi, kami nasib kau kami udah tahu. Jadi percuma kau ngomong sampai berbusa pun
Makanya aku bilang saranku kau keluar aja, cari tempat yang dimana kau bisa terima. Jangan aku nginjilin muslim kau ngerecokin. Naik, izin dulu, saya begini Bang Luga, saya kan percaya nih ya, saya meyakini bahwa Luga Tambunan adalah nabi umat Kristen. Ya, saya sebagai muslim, kalau nabi dalam kami itu kan sudah selesai Bang, sudah ada the last and final messenger, Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di dalam umat Kristen, saya meyakini bahwa Luga Tambunan adalah salah satu nabi umat Kristen. Betul. Iya, aku setuju. Itu Uni setuju juga. Setuju. Coba tanggapannya kenapa? Apakah Naik mempercayai bahwa Luga adalah nabi umat Kristen? Silakan jawab, Bang. Padahal yang jelas Oke. orang gila lah. Julius itu yang ngaku nabi lah, karena nggak ada dalam catatan Alkitab itu. Jadi ngawur yang kalau kamu mau dongeng anak kecil mau tidur. Ada nabi kok di dalam kan kalau di dalam ajaran kamu waras semuanya pakai akal sehat ya. Iya. Orang Kristen itu pintar. Iya, kalau di dalam ajaran Protestan, sesungguhnya kamu bukan sebentar. Kalau mengajar Sebentar. begitu. Ya. Sah. Kalau kau bodoh, kalau kau jangan main di TikTok, Kalau kamu ya. mau berdongeng, Kalau kau pintar, kau jangan main di TikTok, kau main di YouTube biar orang tahu jelas semua wajah kamu. Bila perlu kamu masuk TV. Kamu jangan main di TikTok kalau kau pintar. Kalau kamu mau dongeng sama anak kecil aja, kami cukup tenang. Kalau kamu masuk TV, Wan. kalau memang kamu pintar, kamu Kamu debat belum dengan masuk kita. TV. Bang Luga udah debat sama anaknya Dr. Zakir Naik. Bang Luga udah masuk TV. Ah, kamu belum apa-apa. Luga ini penjual sayur yang sukses. Kamu nih siapa? Iya, misalnya gini loh. Bang Luga, tunggu Bang Luga, sedikit lagi Bang Luga ya. Teman-teman yang meyakini Nabi Luga adalah nabi umat Kristen, tekan satu ya teman-teman di bawah yang meyakini bahwa ya tekan satu teman-teman. Ketika meyakini Luga adalah nabi umat Kristen, Orang tekan yang- satu. Mereka ini cuma iri hati karena gereja mereka tidak bisa tampil berdialog dengan muslim. Jadi mereka iri. Kalau kau bisa berdialog dengan muslim kan harus punya kapasitas, harus punya power yang besar. Tapi karena mereka ini tertinggal, mereka iri hati. Habis pemilu kan gua akan cair penjualan sawit 12.000 hektar. Nanti Natalia Iriani sama Uniripa gua ongkosin deh. Kalau Cuma ngongkosin mereka aku dua, sepaket. Kalau ngongkosin aku sepaket sama suami sama anakku satu. Kalau aku sepaket sama Cebi. Kalau aku datang, Cebi juga harus Iya, suami datang. juga. Masa nggak diongkosin? Cebi nggak diongkosin dengan Bang Luga pilih kasih. Padahal Iya, si iya, Cebi iya, nanti iya. jadi penyanyi. Ya ini kolam Iya, yang akan iya, dipakai iya. juga untuk membaptis ya teman-teman. Bawa keluarga. Ya udah lanjut. Ini ada yang tamu baru datang nih, ada Bang Edison. Ya jadi buat Bang Luga ya, ini sudah kita siapkan Oke, kolam lanjut. baptisannya. Dan di sini banyak pemurtatan Bang Luga. Jadi kami Masa langsung gue ngecek. sih, Enggak, jadi gini. Jadi kami hadir ke sini karena kami dapat Apa, Pak? informasi ada satu desa yang banyak pemurtatan. Jadi kami himbau kepada mereka jangan murtad ikut gereja sana. Kalau mau ikut Luga saja. Nah, jadi kami bilang pending dulu murtadnya. Betul, itu saya dia yang baptis. Luga aja. Saya yang baptis. Iya, baptisnya jangan sama gereja itu, sama Luga. Jadi kami udah siapkan, ya. Bahkan ini sudah ada satu orang yang akan dibaptis untuk buka cala. Gak bangun-bangun dia dari tadi. Wih, lo Ya, apa tidurnya di villa enak banget lo. Tidur, ntar lagi berenang-berenang. inilah luar biasanya umat Muslim. Tapi gua akan bolak-balik lo nanti apa Surabaya nanti Ini akan luar gua biasa umat bolak-balik. Muslim. Tapi intinya gitu ya Luga ya. Nanti kami udah bilang ke desa itu, Bang jangan dulu murtad lah. Tunggu Luga datang. Ya, mereka murtadnya sampai berapa kemarin? 40-an orang Luga. Mau ngecek Oke. dulu udah dibaptis atau belum? Buset. Dibaptis atau asik. belum? Sebentar kok Julius, ini ada yang datang nih, Pak Edison. Pagi, Pak Edison. Silakan. pagi. Pak Edison Kristen? Saya pendeta. Oh, pendeta. Mantap. Ada Pak Pendeta Iya. ini, Bang Luga. Pak Pendeta. Luga, pendeta. Pendeta aku.
Ya, ada yang mau disampaikan Silakan, nih, Pak Pendeta. Pak Pendeta, mumpung ada Bang Luga. Ini Bang Luga ini kan nabinya orang Kristen nih. Gimana Pak Pendeta Edison? Saya malu tadi dengan yang tadi ya. Orang Kristen kok harusnya bikin kopal sendiri. Bikin room sendiri, jangan di sini kan. Kalau sesama Kristen itu malulah sama orang lain gitu kan. Itu aja. Kalau bagi saya sih mau nabi, mau rasul, tidak penting bagi saya. Saya ikut firman Tuhan, dari buahnya lah kamu mengenal orangnya, itu aja. Iya. Kalau dibilang malu kenapa Oh, dia. Pendeta? Emangnya Jadi gini, emangnya ya Bang betul, Luga Pak malu Pendeta. kenapa gimana? Karena gini, dengar dulu. Luga, saya ngomong Oke. dulu, jangan gitu. Sedangkan di akhir zaman yang ngaku Yesus juga banyak. Jadi ndak usah heran. Ngaku-ngaku nabi itu ndak heran saya. Ngaku Yesus juga ada nih, ngaku Yesus. Jadi tak penting sama kami orang Kristen, mau nabi, mau rasul, mau dia. Ndak penting, yang penting buahnya. Termasuk kasih itu tidak sombong. Baca di 1 Korintus 13 ya. Kasih itu tidak sombong, tidak memegahkan diri. Itulah ciri-cirinya. Ya. Jadi saya tidak mau debat-debat sama. Saya setuju. Tidak mau ya. Yuk. Saya setuju dengan Pak Pendeta. Kan begini, ketika di kantong saya ada 2 miliar, saya ngaku orang kaya dan ngaku bukan orang kaya pun tetap akan saya traktirin orang. Karena kan buahnya itu adalah bahwa lo megang 2 miliar. Jadi gue mau ngaku punya duit 2 miliar, nggak ngaku pun tetap kan gue punya duit. Sama juga dengan orang yang ngaku nabi, nggak ngaku nabi, kalau dia memang nabi itu nggak akan tetap bisa dilawan sampai mampus. Ketika lu punya duit satu triliun misalnya nih, lu ngaku punya 1 triliun atau nggak ngaku pun efeknya nanti akan terlihat ketika lu bayarin orang, traktirin orang, membantu banyak orang akan bilang, oh dia ternyata orang kaya ya, walaupun dia nggak pernah ngaku kaya. Ngaku nabi pun begitu, ngaku nabi ataupun nggak ngaku nabi akan terlihat nanti bahwa pergerakannya itu bahwa memang dia adalah seorang nabi. Tetapi memang di dalam ajaran agama saya ajaran agama saya adalah GBI Karismatik Pastor Niko dan Oral Roberts University atau Pendeta Karismatik pusat di Amerika. Kan kegerakan karismatik itu pusatnya kan di Amerika. Itu tokoh-tokohnya ada seperti yang namanya Prophet Wilhelm, mereka tuh semua dipanggil nabi, ada yang dipanggil rasul. Jadi saya mengikuti ajaran karismatik Amerika, karena karismatik itu mula-mulanya itu dari Amerika. Jadi tetapi ajaran karismatik itu belum tersebar di Indonesia, makanya panggilan nabi itu masih tabu. Jadi mereka fokus di panggilan pendeta. Gitu loh. Kalau pendeta kan dilantik, ada organisasinya, ada STH-nya, jadi sudah resmi. Tapi kalau jabatan nabi itu memang belum populer di Indonesia. Makanya saya yang bergabung di International Convention di SICC waktu itu, yang hadir pada pendeta-pendeta kelas dunia, saya tahu bahwa memang nabi ini harus disebarkan ke gereja-gereja di Indonesia supaya gereja di Indonesia bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Oke Bang. Saya tuh berada di konferensi internasional, bukan konferensi nasional. Saya ada di SIC Sentul. Saya bergabung dengan Pastor Niko, Pastor Konghi yang dari Singapura. Kami mainannya di internasional, makanya kami tahu bahwa memang panggilan nabi itu kalau di Amerika, di Afrika itu udah populer, seperti Prophet TB Joshua dari Afrika, Prophet Bajinder dari India, Prophet Wilhelm dari Amerika Serikat. Jadi kami mainan kami udah internasional. Makanya kalian yang masih nasional yang belum ngerti tentang soal nabi ya belajar. Itu yang saya ajari. Pendeta sekalipun belajar, karena yang di sana pun yang datang ke acara itu Eporus, bukan pendeta lagi, bapaknya para pendeta. Seperti Eporus Imam Mata datang di acara itu. Gitu. Silakan dibantah. Oke, jadi gini, makanya saya bilang mau nabi mau rasul saya tidak mau. Saya hanya gini loh. Dengan siapa tadi yang turun tadi, aku agak ngeri loh dengar kalian masuk neraka. Aku jujur nggak enak saya rasa kayak gitu. Harusnya kan kita pelayanan sama-sama, saling mendukung. Kok kita yang saling nyerang gitu loh. Saya aneh juga saya rasa seperti ini. Itu aja.
ini kan dia adalah Nabi Kristen. Kami tidak pernah nyerang Bang Luga. Saya sama Bang Luga ini kalau debat baik-baik aja. Bang Luga lo udah pendebat kelas. Bukan Dia sama diserang yang tadi, dia dibilang ODGJ. Bang Luga. Iya. Nah itu. Dia gini loh. Oh, kalaupun dibilang ODGJ, kalau Nabi benar itu tidak mesti marah, tidak mesti emosian. Disitulah menunjukkan bahwa buah kenabian itu benar-benar ada sama Bang Luga gitu loh. Coba teman-teman. Enggak juga Bang, justru Nabi itu justru kadang-kadang menyembelih 400 Nabi Baal. Jangan salah juga, Nabi itu banyak juga yang kejam, yang brutal. Karena yang dihadapi serigala Bang. Kalau yang dihadapi serigala kita terus kita digigit lah. Bang Luga, gue baru dengar ya. Jadi Gue baru kalau saya dengar Bang Luga ya, pendeta. kalau Bang Luga, kalau saya Bang Luga ya, saya simpel saja saya Bang Luga. Hidup ini kita banyak kekurangan juga. Memang ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi saya takut loh sama Tuhan bahwa banyak hal yang Tuhan pertimbangkan dalam hidup kita. Perkataan, penglihatan, juga pikiran, semua nanti ditimbang oleh Tuhan. Jadi saya ngeri kalau menghakimi orang itu. Nggak masa bilang kalau Bang Luga mau ngaku Nabi, terserah. Saya nggak mau menghakimi, tapi Pendeta izin dulu teman-teman, izin dulu satu-satu, izin dulu Pak Pendeta izin ya. Kalau kami itu Pak Pendeta Edison sebagai umat Islam, kami meyakini bahwa Luga adalah nabi umat Kristen. Karena kalau di Islam itu kan sudah jelas bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah the last and final messenger, nabi penutup. Tapi di dalam kekristenan, kami sebagai muslim meyakini bahwa Luga adalah nabi umat Kristen. kok jadi teman-teman, saya gini loh Bang. Oke, mari kita uji lewat data. Diuji Bang, kalau Yang memang harusnya- tidak Iya, diuji aja, diuji. Oke. Jadi kan Harusnya gini, Bang harusnya Luga, Pak Pendeta, harusnya gini loh, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta mau dinaikin gajinya sama Tuhan, harusnya begini. Saya tidak berani di posisi, terserahlah Bang Luga mau apa. Harusnya itu bukan jawaban seorang pendeta. Karena seorang pendeta itu seorang pemimpin jemaat. betul. Pendeta harus tegas. Iya, ada tidak? Apa ini? Gini, sebentar dulu. Kalau Anda seorang pendeta, Anda harus tegas. Kalau memang Luga bukan nabi, bukan. Kalau Luga nabi. Jadi harus begitu. Jadi jangan kalau saya terserah, itu namanya gembala upahan. Ketika serigala itu datang, gembalanya lepas tangan. Jadi Bapak sebagai seorang pendeta, sebentar. Kan menyangkut sebentar dulu kok Pak Pendeta. Bapak itu kan sebagai seorang pendeta. Sebentar, karena 2-3 pendeta raksasa yang punya kapasitas 20.000 jemaat, saya lagi libas habis. Jadi seorang pendeta itu harus berada di posisi tegas kebenaran, nggak boleh berada ya terserah lah dia mau ngaku apa kayak, nggak bisa begitu. Kalau nabi-nabi, ingat ketika Yesus berkata kepada Petrus, Abang Luga mau saya rasul, saya nabi, percaya apa enggak? Pak Edison, Pak Pendeta jangan dipotong dulu Pak, biarkan dulu. Bukan ngakuin. Sebentar dulu, bukan saya mau diakuin. Anda kalau dombanya Tuhan, kalau Anda memang punya Roh Kudus, Anda akan tahu kok saya ini nabi apa bukan. Tapi saya lihat Anda ini masih pendeta apa ya? Pendeta masih apalah, masih kelas-kelas sayur lah. Makanya Anda harus belajar. Sudah mulai kan? Nabi atau tidak? Kan? Sudah mulai ini. Jadi ya memang saya melihat Anda tidak ada ketegasan. Ini nanti tolong dimasukin di YouTube ya. Tolong siapa nanti yang di sini tolong dimasukin. Saya ini berdebat dengan seorang pendeta supaya saya tidak mau ada lagi pendeta seperti Anda di Indonesia. Oke. Ya, saya tidak mau ada pendeta seperti Anda lagi. Kalau memang saya nabi, bilang nabi. Kalau tidak. Kalau tidak, Anda yang saya sikat habis. Oke, silakan. Oke. Jadi kalau saya amati dari Anda ini, kok Anda sih mau minta pengakuan dari saya bahwa Anda nabi? Itu kayaknya ini sangat miris. Ini sesat lagi nih orang Kristen yang ngemis pengakuan dari kami nabi. Bagaimana mungkin kamu bisa memimpin jemaatmu kalau kamu tidak bisa mengenal hamba Tuhan?
udahlah Bang Luga. Aku udah kenal. Kau lama-lama boleh jadi Dulu kayak kita teman pendeta tipis. sayur kau. Udah kenal aku. Kututup nanti gereja kau. Ini loh. Hati-hati dengan penghakimanmu. Lihat ini. Tadi yang kawan tadi kalau Nabi itu abang punya bilang power untuk masuk menutup neraka. gereja. Kututup nanti. Punya Abang tadi kamu bilang dia masuk neraka. Kok bisa kamu menghakimi orang begitu? Hah? Kok bisa? Nggak takut rupanya Luga ini. Nggak takut kau? Tuhan Yesus jadi hakim yang oh adil. jadi rupanya pendeta yang satu ini teman-teman, ini pendeta yang satu ini dia belum mampu mengenal Nabi. Ini yang pernah terjadi di zaman Yesus. Yesus berkata kepada muridnya, Elia, kata ahli Taurat, Elia harus datang. Yesus berkata, Elia sudah datang, tapi mereka tidak mengenal Elia dan memperlakukan Elia menurut kehendak mereka. Jadi ini merupakan nanti Bapak ini akan saya jadikan suatu role model bahwa memang pendeta-pendeta di Indonesia itu tidak mampu mengenal bangkitnya Nabi. Sama seperti Yesus. Oke. Ketika Yesus Itu, datang sebagai Mesias, itu sebentar. para pendeta-pendeta tidak mampu mengenal siapa Yesus. Sebentar. Ini Luga ini ngomong terus. Ini sebentar. Kak host dengar sini. Aku tidak mau debat ya. Aku malu lihat Luga ini debat di room yang bukan Kristen. Jujur malu. Buat room sendiri, ajak hamba baca. Banyakan malu kau. Pengakuan. Ini di Pendeta kok lemah sekali mental kau. di roomnya Muslim, Anda Justru kita memberitakan Injil di sini. Kita memberitakan Injil di sini. Malu aja opung kau. Malu melulu ya, kau. Malu. Ya. Malu lah Ya. kau. Opung kau yang malu. Berkaca ya, berkaca kau ya. Begitu Pak Edison. Kami ini kan mengakui. Kami Bukan. enggak coba turutin Mentalnya nggak kuat sebagai pendeta. Makanya saya bilang, aku aja. kalau saya sebagai jemaat, sebentar. Kalau saya adalah jemaat, saya tidak akan sanggup melawan pendeta. Tapi pendeta ini kan saya banting habis, pecah kepalanya kan berarti saya nabi kan. Pendeta aja saya banting-banting. Dia nggak pendeta loh. Bukan. Nggak kuat kan? betul. Itulah bukti saya nabi. Kalau saya jemaat biasa, seorang jemaat itu tidak akan mampu melawan pendeta. Orang namanya pemimpin, pendeta buktinya saya nabi, itu pendeta aja saya injak-injak. Tolong diviralin nih, Luga nginjak-injak pendeta. Tolong diviralin ya, dimasukin di YouTube biar pendeta-pendeta yang lain tahu. Karena udah ada dua pendeta raksasa nantangin saya. Dia bilang jemaat saya 10.000 Luga, tolong cari yang 1 juta jemaat, saya bilang. Saya mau sikat habis. Jadi inilah nanti cikal bakal masuknya dana triliunan ke yayasan saya. Kalau saya udah hancurin semua pendeta-pendeta ini. Nanti itu jemaat itu nanti nyumbang ke saya itu semuanya itu. Yang mulia Luga, ini terutin lagi nih. Silakan terutin. Apakah kamu meyakini bahwa Luga adalah nabi umat Kristen? Silakan terutin. Iya. Pak Luga, selamat pagi. Tawa mulu lo dari tadi. Kenapa? Kamu ketawa terus. Ya kan lucu. Pak Luga kan nabi kan. Ya apa ya? Apa yang mau ditanya? Berarti di GBI Indonesia pendeta sejajar dengan nabi ya? Sebenarnya nabi itu lebih tinggi dari pendeta. Nabi lebih penting lah. Karena kalau di dalam panca indera nabi itu udah mata kalau nggak ada mata ya buta lah, gitu. Tapi mereka tidak, artinya levelnya tidak terlalu tinggi, artinya agak lebih tinggi sedikit lah. Pendeta, nabi, rasul itu sebenarnya rasul akan ada tingkatannya. Rasul, nabi, penginjil, baru pendeta. Itu ada lima pilar, 5 jawatan namanya. Rasul, nabi, penginjil, gembala, baru guru. Tunggu sebentar, aku belum sapa host lo. Halo Kak Natali. Iya. Iya, sabar. Ini pertama kali jumpa Kak Natali. Kak Natali kan dulunya Kristen ya? Iya. Kalau boleh tahu dulu jemaat gereja mana? Oh, aku dulu gerejanya Protestan. Oh iya, Protestan, maksudnya gereja apa? Aku pernah di GPIB, pernah di GKI, terus pernah di GSCA, pernah di GMII.
Oh iya iya iya. Terus Kenapa bisa ikut? silakan Kenapa Bang bisa? Luga. Tadi sampai mana diskusinya? Luga dulu. Terus kenapa bisa tinggalkan Yesus, Kak? Ya, jadi gini. Oke, silakan Bang Luga. Enggak, sebentar Terus Bang gue Luga, mau kita tanya jelasin. dulu. Kenapa bisa tinggalkan Ah. Yesus? Yesus Gini ya. kelamin, masa Gini, Kak Trud. manusia ada-ada aja. Uni gue tanyanya Kak Natali, Uni. Sebentar ya. Ini tadi kita bahasnya sampai mana sih tadi? Tadi bukannya bahas kenabiannya Bang Luga ya? Terus sebentar. Gini, jadi kan pembahasan kan sudah jangan orang sudah mau ikut Yesus lu tanya lagi, ini ntar orang mundur. Enggak. Ini orang udah mau ikut Yesus nih, terus ya. Iya, jadi kalau lo tanya gitu nanti dia jadi wah gue udah ninggalin Yesus gitu. Jadi mereka ini lagi saya giring untuk kembali kepada Yesus. Jadi jangan udah mau ikut Yesus tiba-tiba lo tanya lagi ntar dia mundur lagi. Iya. Enggak. Sekarang Jadi kita nariknya lagi tuh halus. dengerin. Iya, sekarang gini, Nariknya gini. halus, lembut, penuh kasih biar ikut. Jangan langsung ditembak. Iya. Kenapa kau ninggalin Yesus? Nanti dia nanti hantam lagi. Wah saya Yesus kan cuma manusia gitu. Aduh, cikgu kan lagi. Iya, jadi nanyanya juga harus pakai hikmat. Ya. Jadi Nanya gini. hikmat, Gue gitu ya Bang pelan Luga. dong nanyanya. Iya, Bang Ya, Luga. jadi gini. Bang Luga yang angkat memang Bang Luga para seperti bagian lagi siapa? Iya, makanya saya jelasin. Ya, sebentar. Yesus yang angkat saya. Jadi gini. Memang para pendeta-pendeta ini. Jangan ketawa dulu. Pendeta-pendeta. Soalnya tadi ini tadi gini Kak Kak Trud, sini ya Kak Trud ya. Kan ini pagi ini nih alhamdulillah ya spesial banget karena nabinya orang Kristen Bang Luga Tambunan itu mau jadi narasumber gitu loh di roomku ini. Jadi sesi-sesi tanya jawabnya langsung sama Bang Luga. Nah, Bang Luga lagi menginjili di roomnya Natalia Iriani gitu. Oke, silakan Bang Luga langsung dijawab aja. Ya, jadi kan untuk menyampaikan kepada Yesus Tuhan kan perlu kan ada tahapan-tahapannya. Nah ini kan tahapan-tahapan semua nih yang kita berbicara tentang surga, berbicara tentang 5 jawatan. Kita harus menguasai dulu sistem organisasinya Tuhan supaya kita bisa mengenal hierarkinya Tuhan. Nah, memang para pendeta-pendeta ini masih ketakutan dengan sosok adanya nabi. Khususnya karismatik mereka sebenarnya percaya adanya nabi, tapi karena kuatnya intimidasi dari Protestan, jadi mereka malu-malu, mereka takut. Karena pendeta tuh biasanya tuh nggak jago debat. Jadi yang jago debat itu biasanya nabi dan rasul. Itu yang biasanya yang mulutnya nggak bisa dilawan. Jadi makanya ketika saya ngomongin nabi masih ada, itu harus yang rasul yang bisa harus ngomong. Nggak boleh pendeta. Pendeta ngomong nabi masih ada, dia bisa diinjak-injak sama orang Protestan. Makanya untuk memproklamirkan nabi masih ada itu dibutuhkan kapasitas seorang rasul dan kapasitas seorang nabi. Makanya yang bisa memproklamirkan nabi masih ada di Indonesia itu baru cuma saya, dan saya pun sudah diikutin oleh para pendeta diam-diam. Mereka support dana secara diam-diam ke saya, tapi mereka masih ketakutan. Nah kalau mereka nanti langsung gimana? Lu bohong atau gimana sih, Bang? Oh bilang bohong. Wah, Parah nih Nabi Luga dibilang Parah bohong nih. sebentar dulu. Kristen loh. Sebentar, kamu diam dulu ya. Kamu kalau misalnya ada di barisan gereja ya kamu diam aja dulu. Kamu mungkin babunya pendeta, saya kan nggak tahu ya. Makanya kamu dengar dulu omongan saya. Babu apa? Jadi ketika saya memproklamirkan nabi, banyak kan pendeta-pendeta yang takut memproklamirkan nabi. Mereka udah tahu, sebagian seperti Pastor Niko, Pastor Philip Mantopa, Pastor Gilbert tuh tahu. Gini. Jadi ini sejarah baru loh. Adanya nabi. Seorang nabi. Kalau mereka tidak punya argumen yang kuat, mereka akan dihancurkan. Iya, makanya kau dengar. Aduh. Makanya kau ikutin dari tadi. Kau diam dulu, dengar dulu, baru nanti ngebantah. Nah, makanya seperti Pastor Niko itu mengakui adanya nabi, tapi mereka tidak berani memproklamirkan secara terang-terangan karena takut diserang oleh Protestan dan Katolik. Karena bagaimanapun kan pengaruh Protestan dan Katolik kan masih besar. Contohnya PGI itu masih untuk masuk ke link istana masih kuat. Jadi kalau kami ada di PGPI, Persatuan Pantekosta Indonesia. Jadi yang mengaku nabi itu di PGPI bukan di PGI. Nah makanya saya adalah salah satu orang yang sekarang memproklamirkan nabi masih ada, dan ketika saya memproklamirkan nabi masih ada, dan puji Tuhan banyak yang percaya.
Makanya ini sedang peralihan kekuasaan dan peralihan donatur-donatur. Makanya nanti konglomerat-konglomerat itu akan banyak mendukung saya karena hanya saya yang berani memproklamirkan Nabi. Makanya si Julius itu nanti saya mau kasih fee itu karena dia juga membantu saya memproklamirkan Nabi walaupun dari versi dia gitu loh. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang bisnis ini proyek triliun, bukan proyek miliar, ini triliun dolar gitu loh. Makanya saya pun bersemangat, akhirnya teman-teman saya pun kan banyak bergabung. Ayo bang, kita bilang Nabi masih ada. Emang masih ada gitu. Makanya para pendeta-pendeta tadi, pendeta kerdus kayak tadi, itu masih takut karena mereka masih punya pemimpin di atasnya. Mereka bilang adanya Nabi, mereka langsung dipecat dari. Makanya ini mainannya harus di kelas berat, nggak boleh di kelas bawah. Pendeta-pendeta kelas bawah main di sini bisa dipotong sama ketua sinodenya. Nah kalau saya kan udah bebas ngomong, pendeta besar pun nggak berani ngelawan saya gitu. Silakan. Selamat pagi, shalom, assalamualaikum, salam damai sejahtera. Ya, salam. Ada Nabi kita ini Luga. Nabi ke-27. Bang Oke, Luga. lanjut. Bang Luga berarti Ya kiranya udah percaya sama saya. Rencana mau ke baptis Ya, dia. jadi gini ibu itu Iya, percaya dong jadi- sama Luga ini orang Jadi, lihat nih. saya ini ibarat kata nih dia history maker buat sejarah. Bang Luga, Saya ini berarti sejarah kalau aku di dalam panggung drama, Aku lagi saya ini ngomong. pembuat sejarah Gimana? dalam sejarah manusia. aku lagi yang ngomong Bang. Berarti sejarah baru ya ini di Indonesia ada Nabi. Oke, kau dari gereja mana dulu? Perkenalkan dari gereja mana? Silakan. Kamu dari gereja mana? Saya GPDI. Apa? GPDI. G? Oh, berarti Pak Ahmande ya, pemimpinnya Ahmande. Oke, silakan. Iya, Iya, GPD iya. itu kan pendirinya Ahmande atau Kalau nggak salah Kesinode. almarhum ya, udah almarhum Silakan. ya. Iya, karena ketika seminar Empower 21, Ahmande itu ada. Ahmande ikut bareng sama saya waktu seminar Empower 21 di Sentul Lu nggak- International Convention Center. Jadi dia pun belajar tentang Nabi. Bang, lu jangan bohong-bohong di sini Bang, nggak boleh. Ibu jangan bilang Nabi Luga bohong, nanti dia marah loh. Kita ini loh, ibu Kapan nih, sih? ini mau lihat Begini dia ya. buat mujizat loh. Oh, jadi oke. Berarti kalau Nabi udah nggak ada, Nabi terakhir siapa? Gue yakin sih nih Bang, lu pasti sarkas ya. Enggak, maksudnya kalau Nabi memang sudah tidak ada, lalu menurut Alkitab Nabi terakhir siapa? Saya kan nanya nih sama kamu. Silakan jawab. Ya kan gini, kalau Paulusan kan 26, berarti Pak Luga 27. Paul Zhang itu belajar Nabi dari saya. Paul Zhang itu belajar tentang Nabi dari saya. Saya yang ngajarin dia tentang konsep kenabian. Paul Zhang itu saya ngajarin. Udah bikin makanya dongeng Bu nih Bang. dengar dong makanya. Kalau kamu nggak bisa jawab, nanti saya kasih pertanyaan ke orang lain loh. Saya udah kasih waktu nih buat kamu. Jawab pertanyaannya. Nabi terakhir siapa? Menurut Alkitab. Bang, gue yakin Bang ini sarkas. Makanya tadi di komen gue bilang, kalau kita mau bahas nanti dibilangnya menghujat Nabi mereka lagi. Enggak, menurut Alkitab, bukan menurut Al-Quran. Kalau menurut Al-Quran kan Nabi terakhir kan Muhammad. Menurut Alkitab Nabi terakhir siapa? Ya Nggak Yesus. bisa jawab rupanya dia. Yesus lah. Setelah Yesus naik ke surga masih ada tuh Nabi tuh. Agabus di Kisah Rasul 13 tuh masih ada Nabi tuh. Ada Simon, ada Agabus tuh masih ada Nabi. Itu Salah. kan bukan Nabi. Enggak, ini Sekarang kamu kan udah salah jawab. Titipan Kamu diam pertanyaan dulu. dari Rasul sama teman- Nabi Kamu udah beda. salah jawab ya. Tunggu Bang Luga. Ada Kamu udah salah jawab tadi. Kamu diam Rasul sekarang sama ya. Nabi Kamu udah beda, salah jawab. Bang. Kamu nggak saya kasih waktu. Dan kamu udah salah jawab. Kamu bilang Nabi terakhir Yesus, ternyata masih ada Agabus, masih ada Simon, masih ada Barnabas. Berarti kamu udah salah jawab. Silakan kasih pertanyaan ke yang lain. Itu Oke. beda. Saya kasih waktu ke yang lain. Udah.
Kamu udah salah jawab, kamu diam aja. Silakan kasih ke yang lain, silakan. Yang lain mungkin. Bang Luga, saya dulu. Ini kan ada titipan pertanyaan dari teman-teman di bawah yang typing. Katanya Yesus itu mempunyai dua roh di dalam dirinya. Bagaimana itu menurut pandangan Bang Luga? Karena di dalam komal saya kemarin itu Pendeta Budi Asali mengatakan dia memiliki dua roh di dalam dirinya. Bagaimana itu pandangan Bang Luga? Salah. Roh yang ada di dalam Yesus cuma satu, yaitu Roh Kudus. Jadi itu nggak benar. Salah itu. Salah berarti pendetanya ya Bang ya? Ya, salah. Makanya kan saya bilang pendeta-pendeta itu harus belajar dengan Nabi, nggak boleh di jalan sendiri. Nabi itu urusannya udah naik turun surga, bukan sekolah-sekolah. Nabi itu pencetus sekolah. Nabi itu pencipta sekolah-sekolah teologi ya. Tapi kalau pendeta belajar ke sekolah teologi, jadi harus tahu hierarkinya. Kalau nggak tahu hierarki akhirnya jadi amburadul. Makanya kan yang paling terkenal kan saya, karena memang saya nabi, wajar dibikin Tuhan saya terkenal karena saya nabi. Kalau saya nggak terkenal kan saya jadi nggak bisa didengerin orang. Nama besar itu penting untuk mengemup orang. Coba sedikit lagi ya, ini kan teman-teman di bawah salah paham ini ya. Jadi begini teman-teman. Jadi di dalam diri itu tidak ada roh manusia. Di dalam diri itu total roh. Ya, oke. Tunggu Bang Luga, tunggu. Di teman-teman di bawah, kami sebagai umat Islam meyakini bahwa Luga adalah nabi umat Kristen. Bukan nabi umat Islam ya, tidak ada hubungannya dengan Islam. Karena kalau kita di Islam, the final prophet, the final messenger sudah ada. Ya, Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah. Jadi ini kita berbicara tentang umat Kristen. Jangan salah paham teman-teman ya. Saya mengatakan beliau nabi karena beliau adalah nabi umat Kristen. Nabinya orang Kristen. Ya, silakan lanjut. Dong. Nabi itu yang dipercaya oleh seluruh umat manusia. Gitu loh, Bro. Nabi ini yang selalu melakukan. Bang, itu silakan definisi Anda. Kalau kami sudah seperti itu modelnya. Kenapa ada nabi? Enggak usah Bang Yosi memaksakan bahwa Luga adalah nabi seluruh umat manusia. Enggak usah memaksakan, Bang. Dengar dulu. Itu framing namanya, Bang. Jadi Bang Luga, tolong ini anak buah kiamat ini. Kiamat ini Bang Luga. Gitu Bang Luga, Yosi ini anak buah kiamat. Bang Yosi, silakan. Luga. Udah. Ini tapi aku Bang Luga. Aku kick aja itu. Bang Yosinya aku kick. Soalnya memaksakan ya, Pada dasarnya Nabi untuk semua orang. Tapi kan kita ini kan berbeda agama. Kita kan berbeda agama. Ya kalau misalnya orang Muslim mengatakan saya nabi, orang Kristen juga nggak salah. Karena kan agamanya beda. Kita kan ngomong ini kan ngomong konteks kenabian di dalam kekristenan, ya kan? Makanya kan saya harus mengajarkan kepada para pendeta-pendeta gitu. Kenapa saya bisa mengajar pendeta? Karena saya kapasitasnya nabi. Kalau saya jemaat nggak mungkin saya berani ngadapin pendeta. Dari keberanian saya sudah menunjukkan saya seorang nabi. Mana buktinya? Buktinya para pendeta takut sama saya. Itulah bukti saya seorang nabi. Kalau saya jemaat, saya yang takut sama pendeta. Saya pasti udah cium tangan. Ada pendeta, Pak Pendeta, mohon maaf saya mau cium tangannya ya Pak ya. Kalau saya jemaat, tapi kan roh di dalam saya kan roh nabi. Makanya ketika ada pendeta datang, saya keplak palanya, langsung diam kabur kan. Saya terus terang loh. Pendeta yang menolak saya nabi, saya keplak palanya. Iya, tapi kalau pendeta yang mendukung saya sebagai nabi, ya pasti saya hormatin. Karena menjadi rekan kerja saya untuk memenangkan jiwa. Bang Luga, ini di bawah ada yang nanya mujizatnya Bang Luga itu apa Bang Luga? Salah satunya mengecek orang ke neraka. Siapa-siapa aja nama-nama orang di neraka. Dan kami udah ngecek, makanya kami ceritain kan. Si orang-orang si tadi grupnya udah ada di neraka. Itu salah satu tugas saya, mengecek dan mengekspos nama-nama orang-orang golongan-golongan yang ada di neraka. Itu salah satu mujizat saya. Terus mujizat saya juga bisa mecahin kepalanya setan, ngegetok kepala Lucifer dalam nama Yesus. Saya udah sering adu mujizat. Kemarin saya di Surabaya adu mujizat. Ini sama Kak Trut ini yang di sebelahnya Bang Luga, dia kan nggak percaya tuh Bang sama kenabian Bang Luga Bang. Itu babunya pendeta dia tuh, biasanya itu babunya pendeta. Dia bukan pendeta tapi setidaknya jadi babu lah. Trut,
Rumah ngadi-ngadi lu pagi-pagi udah ngehibur ya nggak apa-apa sih. Ya udah diam aja lo, habis kok lama-lama gue usir lo. Gue siram pakai air nanti. Sarkas gitu. Sebenarnya mah Bang Luas sarkas guys, tapi nggak usah lah nanti kita menghujat lagi di Ya udah lah, sorkas apa sih, sarkas apa sih, nggak ngerti gue omongan lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Salam Nabi. Oke, Nabi. teman-teman, saya rasa udah dulu ya. Ini kayaknya kuota gue udah 200 M. Ini cabut dulu. Nanti kita beli dulu kuotanya. Jangan dulu Bang Luga. Bentar Luga. Bang Luga bentar. Oke. Dua pertanyaan lagi deh. Ya. Kurang Tapi habis ya. lima pertanyaan lagi lah, 5 pertanyaan. Boleh nggak nanya Bang Luga? Coba boleh. kan nama-nama Boleh. pendebat Islam yang jadi Kristen tahun depan, sebutkan namanya Bang Luga. Waduh. Cie. Pendebat Islam jadi Kristen, udah pastilah. Maksudnya jangan diekspos dulu lah. Tenang aja. Nggak apa-apa, inisialnya aja. Yang minta dibaptis juga udah banyak kok, ke saya ntar dulu bro. Nubuatannya aja, Natali termasuk kan? Nauzubillah. Sebenarnya yang sangat gua rindukan untuk gabung di King of King sebenarnya satu Uniripa sama Natali Iriani. Sebenarnya gua sangat berharap lu gabung di King of King sebenarnya. Dengan gaji yang fantastis, fasilitas mewah. Nanti dapat rumah, dapat mobil lah. Oke. Ada yang lain mau nanya? Kayaknya Bang Arasid nih tadi baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Kak Natali, udah gue bilang sama Bang Luga 3 kali 1 itu di dalam obat itu 3 kali sehari, bukan 3-3-nya langsung diminum. Jadinya begini. Ini pasti lagi janji nih. Tanggal 16 Februari gue cair loh transaksi penjualan 12.000 hektar sawit loh. Ini gue bener-bener makan nih gue nih. Udah Bang Ibas. Gue nanti pestanya di Danau Toba lo pada datang ya. Pestanya gue bikin di Danau Toba lah, biar sekalian jalan-jalan ke Danau Toba. Nanti Natali Riani sama Uniripa gue kasih dispensasi ongkos-ongkos lah. Kalau aku diundang sepaket sama suami sama anak ya Bang ya? Iya sama suamimu nggak apa-apa. Oke. Kita kan udah perjanjian kemarin. Masa lo sendiri nanti kan disangka orang kan aneh-aneh lagi. Oke. Sebentar Bang Ibas, ini ada ngobrolin sawitnya ntar aja dulu. Soalnya ini ada teman-teman yang Kristen juga nih. Ini ada Bang Dado sama Kak Trut tadi ya. Soalnya ini Bang Luga. Bagian lo, Racin lo kebagian lo, tenang aja. Yang penting lo duduk manis. Jangan banyakkan bacot. Siap 86, siap. Iya, gimana Bang Daeng? Ada yang mau disampaikan nih sama Bang Luga, nabinya orang Kristen. Silakan Bang Daeng. Bang Daeng? Bang Daeng jadi berhala kayak ini. Nyerah dia. Ini Bang Luga hiburan di pagi hari. Bang Daeng kalau jadi berhala aku turunin ya. Nggak boleh. Ya memang seorang nabi, Ahmad Tuhan itu harus membawa sukacita, jangan membawa keributan lah. Nabi nggak ada. Apa sih nabi nggak ada? Kecuali setan udah nggak ada, wajar. Ini nabi tuh dibutuhkan, Ucok. Itu penyampai suara Tuhan. Emang lo nggak butuh suara Tuhan? Giliran Nabi Lucifer mau bicara lo dengar, Nabi mau ditolak. Nabi nggak ada. Kali Bang lonte udah nggak ada, wajar, enak dengernya. Ini Nabi nggak ada. Apa sih? Di filter ngomongnya di filter Bang Luga nih. Iya. Ya ada. Maling udah nggak ada Bang, kan enak. Ini Nabi udah nggak ada. Begini Luga. Tadi kan pertanyaannya Pandi kan adalah berapa rohnya Yesus kan begitu. Nabi Luga mengatakan bahwasanya satu Roh Kudus doang. Kalau dibilang ada 2 roh, itu ajarannya si Protestan, si bakul, si lontong sayur itu. Siap. Kurang ajar itu, mau merasakan Yesus. Pendeta loh Bang Luga.
Oke. Nabi itu lebih tinggi dari pendeta. Nanti pendetanya gue keplakin loh palanya. Nah, begini. Gue lagi Keplakin. keplakin palanya. Bang Luga, siapa yang Begini bilang? pertanyaannya. Dan lentong siapa? Begini pertanyaannya, Truth. Pendeta lu. Begini pertanyaannya Luga. Ketika memang mengatakan bahwasanya Ya. Yesus itu memiliki satu roh, pada saat dia teriak Eli Eli lama sabachthani, Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Nah, Allah Bapa kemana? Jadi surga. Itu sebenarnya pertanyaan ambigu. Jadi memang sengaja itu dipertanyakan supaya kita kan pertanyaan ambigu ini kan nggak perlu dijawab. Artinya kan intinya Yesus sudah berkata Roh Kudus turun atas nama Yesus. Kalau Roh Kudus turun atas nama Yesus tentu rohnya dia dong, kan pakai atas nama dia. Itu aja kok. Fokusnya kalau kita mau bedah lagi ya pusing lah. Di dalam roh ada apa, di dalam rohnya lagi ada apa, ya kita nggak perlu jawab sampai sejauh itu. Yang penting di dalam nama Yesus Roh Kudus turun, berarti rohnya Yesus Roh Kudus. Atau Wahyu pasal 5 ayat 6, anak domba itu bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah. Tanduk itu berbicara tentang kekuasaan, berarti kata dari anak domba itu adalah roh Allah, berarti rohnya adalah roh Allah, bukan roh manusia. Kalau ada roh manusia, ntar dikemanain roh manusianya? Jadi beberapa Bang kali Luga, saya berpikir Mau dianggurin gitu. Bang Luga Oneness atau kali JO? Atau dia Tritunggal? kena semua. Saya sudah di atasnya Oneness, di atasnya Oneness, di atasnya Tritunggal. Saya lah ininya masternya. Saya udah master. Udah nabi saya. King. Dia setara dengan Yesus. Bang Luga ini gue serius, jangan-jangan lu Iya. di sini menyesatkan Bentar Bang Ibes, orang lu. bentar Bang Ibes. Biar Kak Truth dulu. Silakan Kak. Jangan-jangan nanti kamu di sini menyesatkan orang itu, kamu Tuhan lihat loh. Tuhan itu mau Ya udah terserah lah, kau mau ke neraka juga saya udah lepas tangan. Terserah lah, kau mau daftarin diri kau kelusi per sekarang juga saya udah lepas tangan dikasih sama tahu kau. yang benernya itu Tritunggal. Ya udah kau bikin komal aja sendiri, jangan kau ngerecokin di komal orang. Kalau kau mau mempengaruhi muslim, kau bikin komal sendiri. Justru gue datang supaya teman-teman muslim tahu yang benernya yang mana. Yang salah lu, muslim nggak salah, yang salahnya lu. Gue salahnya di mana? Banyak salah lu. Dari lahir juga lu udah salah. Gue nanya Tritunggal atau JO atau Oneness, kamu mau jawabnya nggak apa ya, nggak Saya konsisten. Tritunggal. Percaya tidak Luga Oh, Nabi umat Kristen. Tritunggal. Nah, bagus lah kalau Saya Tritunggal. Tritunggal, tapi Tritunggal yang titanium, yang Tritunggal tertinggi saya, kasta tertinggi. Karena Tritunggal kasta rendah juga ada seperti Sofiatul, Bom. Itu Tritunggal kasta terhina. Kalau saya udah paling tinggi. Jadi semua berguru Yang sama saya tertinggi. sekarang. Kalau tertinggi gimana, Bang? Ya, kita udah ketemu Bapak. Udah ke tahtanya kita. Udah di depan tahtanya. Duduk di sebelah kanan nggak? Kita udah ke sono. Anak buah, Bang, si Truth ini anak buah kiamat, Bang. Udah di depan. Ih, Siapa? Uni apaan sih fitnah Uni mah? Oh, anak buahnya Uni kiamat. Uni Yes, fitnah itu. Uni. Gue mah orangnya baik-baik. Anak buahnya Bang Luga. kiamat. Bang Luga itu di sini bercanda atau enggak sih? Jangan bikin teman-teman muslim bingung loh. Loh, serius dia serius Kak, dia serius Kak. Teman-teman muslim itu Dia kira-kira menurut abang dia percaya nggak sih kalau bang Nabi dia tahu nggak kalau nggak percaya sama Jangan sampai abang nih, jadi Bang Nabi Luga dia masuk datang. neraka, kasih tahu bang Terus, dia bang biar dia selamat bang. Iya, jadi si Truth ini anti Kristus sebenarnya, makanya dia mau ngerecokin doang. Jadi saya bilang gini aja, saya, Luga. ini loh Truth, saya Jangan kan sampai- saya sudah Luga putuskan, loh. saya Tuhan tidak lihat mau loh. meladenin kamu. Iya, saya kan tidak mau meladenin kamu jangan ngebet sama saya. Saya sudah tidak mau meladenin kamu jangan ngaku sama saya. Tuhan lihat Bang Iya, Luga. saya bilang kan kalau saya tidak mau meladenin kamu, mau Tuhan lihat saya sudah nggak mau ngeladenin kamu tuh manusia bebal. Kalau manusia bebal itu jangan udah diam, kalau nggak di-kick. Gue beberapa. Kalau nggak kamu turun aja. Udah dibilang Kan kamu lo manusia takut sama bebal. saya, gimana sih Bang? Kamu Truth ini masih minim data loh, kok takut bukan sih? takut, kamu tuh kepala batu, nggak bisa diajarin. Kepala batunya di mana? Bukan takut, kamu itu manusia bebal. Tolong Justru turun, ya. Bang Luga. Tolong kasih ke yang lain aja. Coba begini Bang Luga, coba Justru, tanya.
Terus ini percaya tidak? Iya kan saya Bang Luga itu sebagai nabi umat Kristen, begitu. Silakan Bang Luga. gini loh. Sebentar gini loh. Di dalam keimanan ada orang yang masih bisa diinjilin, ada orang yang masih susah diinjilin, ada orang memang total nggak bisa diinjilin. Artinya kalau sudah total nggak bisa diinjilin, satu-satunya cara cuma ditenggelamkan ke dalam laut, jangan diajak ngomong. Nah kalau si Truth ini ada di level kepala batu, ini orang sudah nggak bisa diajarin. Satu-satunya cara diturunin, kalau nggak suruh pulang. Bang Luga, justru Bang Luga loh yang harus ditenggelamkan gitu loh Bang Luga. Ya udah ya, kau nggak percaya juga nggak apa-apa, kau ke kiamat aja Gi. Kiamat lagi butuh orang seperti kau, walaupun dia lagi kena badai. Enggak Bang Luga. Membangkang ke Bang Luga ini gimana Bang Luga membangkang tuh? Jangan sampai. Iya makanya saya bilang kalau saya host ini belum ngomong udah saya kick. Orang-orang seperti ini jangan diajak ngomong, karena ini adalah apa ya? Setan yang ada namanya ini bukan setan kecil, setan gede. Jadi memang orang seperti ini bukan saya takut sama kamu. Saya tidak mau ngomong sama kamu. Lah kenapa dari tadi tidak ada loh Bang Hujat? Takut sama. Iya kan saya bilang kalau kamu tidak percaya, saya kan capek juga nih ngomong sama kamu. Saya capek loh. Ya udah. Kamu ngerti capek gak? Justru Tuhan capek sama saya kamu. Saya kan sudah bilang saya tidak mau bicara. Saya tidak mau bicara sama kamu. Tolong host, tolong didiamkan dulu dianya. Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya. Si bangke satu nih kalau ada nih gue gotok kepalanya nih, banting pakai kursi nih. Kelamaan. Ya benar loh. Kalau nggak bisa diomongin lagi saya banting pakai kursi loh, benar loh. Sudah dibilang suruh diam banyak. Bang Luga. Kamu itu ada orang yang nggak bisa diinjil. Iya kan saya kan sudah bilang sama kamu. Saya tidak mau bicara sama kamu. Kamu ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Yesus melihat loh. Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak? Bersedih. Yesus bersedih. Kamu harusnya merangkul teman-teman Muslim, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jangan sampai kamu malah yang tersesat duluan. Gitu Bang Luga. Kesel lo ngomong. Jangan sampai kamu. Apalagi aku sama Mbak Nda. Kamu aja nggak percaya tentang surga. Kamu ngajarin orang. Kamu aja tidak percaya tentang surga, tapi kamu mau ngajarin orang gimana sih? Sebentar. Bang Fandi monitor ya. Bang Fandi monitor dulu ya Bang ya. Aku ke belakang dulu bentar. Di surga nggak ada tukang bohong Bang Luga. Di surga nggak ada penipu, berdusta nggak ini ada. manusia Baca kita. Bukannya nunjukin ayat, tapi sudah ngomong bebal ini. Bang Luga, tahu. Bang Luga ini ada. Bang Luga ini ada saksi Kristus ini. Silakan yang lain. Protestan yang lain ya, ganti-ganti. Silakan Bang. Saya cuma mau nanya, kalau di Islam itu konsep keselamatannya seperti apa ya? Kan Nabi Luga ini umat Kristen, Nabi Luga umat Kristen adalah pemateri di sini. Jadi kau bertanya sama Luga dulu. Silakan. Ini kan komal kita orang Muslim kan. Ya, ini kan ada pemateri di sini. Jadi kamu hargai pemateri. Apakah kamu meyakini bahwa Luga Tambunan adalah nabi umat Kristen atau tidak? Silakan. Ya, Anda boleh meyakininya kalau Anda percaya kan, nggak masalah itu. Kalau Abang meyakini atau tidak, Bang? Ya. Anda pernah makan kotoran? Saya tanya ke Abang, apakah Abang meyakini bahwa Luga Tambunan adalah nabi umat Kristen atau tidak? Silakan dijawab. Nabi orang Kristen, saya nggak kenal sama Luga kok. Anda tanya kayak gimana Bang Luga? Silakan Bang Luga. Saya nggak kenal sama Luga itu siapa? Ya harus gimana ya, orang Kristen kalau mau menginjili Muslim harus mengenal dulu apa kekristenan dulu, kuasai dulu kekristenan baru bisa nginjil. Kalau nanti nggak menguasai kekristenan, nanti nginjil nanti mentok-mentok capek doang.
Oh begitu ya. Itu yang terjadi dengan Tiamat. Oke. Dia nginjilin Muslim, akhirnya dia yang ditangkap gitu loh. Jadi kita harus tahu, kita harus penuh Roh Kudus, kita harus dibaptis dulu. Udah baptis Islam belum, Pak? Luga ini udah penuh Roh Kudus lah ya. Iya, maksudnya Bapak udah dibaptis Islam. Luga udah penuh kan? Tadi Luga udah ya. Harus. Iya. Kapan mulai penuh Roh Kudus Luga? Sudah dibaptis Islam. Enggak, saya tanya Anda udah dibaptis Islam belum? Kapan mulai udah penuh Roh Kudus? Ya udah lama. Apa tuh ciri-cirinya kalau kita penuh Roh Kudus? Berbahasa roh. Berbahasa roh. Udah dapat bahasa roh belum, Bapak? Bapak udah dapat bahasa roh belum? Ya, juga lah saya tanya dulu kan. Udah bisa. Udah bisa berbahasa roh. Bisa. Cobalah praktek dulu. Aku bikin dulu lah. Tahu nanya Muslim semua nampak kan? Ini lama-lama gue bantu pakai kursi juga kau. Kau ditanya malah nanya kau. Kamu udah dibaptis Islam apa belum? Luga kan udah penuh Roh Kudus, mana bisa gitu Luga? Tahu langsung tanya. Ya. Lama-lama sama kau sama si butet tapi nggak pas kau ini Luga, nggak pas kau. Kau nggak jelas kau bukan Kristen kau. Nggak sabar. Aku lepas tangan sama kau ya. Bukan Kristen kau. Nggak penuh kasih kau itu Luga. Roh Kudus itu penuh kasih. Selamat siang. Tidak menggambarkan. Tanya apa jawab apa. Silakan yang lain. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penghulu terhitung. Ya. Silakan. Mbak, aku sih Bang Luga. Bang Luga ini nabi, tapi aku nggak percaya. Aku nggak percaya Bang Luga nabi. Oke, baguslah, ke neraka lah kau. Kan begini Bang, kalau nabi itu kan harus ada buktinya Bang. Bang Luga. Boleh nggak aku tanya sama teman-teman di sini Bang Luga? Bang Luga. Apa? Ya. Aku tanya sama teman di sini dulu ya, baru habis itu aku tanya Abang. Teman-teman Muslim di sini, kalau Bang Luga ini masuk Islam, kalian senang nggak terima? Halo, apa sih pertanyaan Kamal ini yang Muslim? Pertanyaannya, Bang Luga. Aku tanya kau udah dibaptis Aku kan udah minta izin duluan tadi Bang. Aku udah minta izin duluan tadi Bang. Kalau teman-teman Muslim, ini pertanyaan apa? Kalau Bang Luga ini masuk Islam, kalian nabi ya terima? Nggak mau nerima sebentar, nabi dia. Orang-orang Islam tuh saya udah bilang kalau ada yang naik komal, mereka tidak dibaptis Islam, jangan naikin. Jadi orang yang diajak berdebat dan berdialog, cari orang yang sudah dibawa. Teman-teman Muslim di sini yang senang nggak kalau misalnya Bang Luga ini pindah masuk Islam, senang nggak menerima? Bang Ulu, tadi kan kawan Muslim. Tadi kan Abang mengatakan tidak percaya kepada Nabi Luga, umat Kristen. Silakan disanggah. Iya, makanya perlu pembuktian. Makanya bertahap nih Bang. Aku bertanya dulu. Langsung to the point, tidak usah kemana-mana dulu. Langsung Ya, pakai data. Nah, makanya aku tanya. Luga nanya daripada yang dijawab aja. Kalau misalnya Abang Luga ini masuk Islam, kalian umat Muslim senang nggak menerima Bang Luga ini? Bang Luga, saya mau nanya nih dari dulu Bang. Pak Brul yang sebelah saya ya. Kok susah amat kalau ini menjawab nanya sederhana. Udah kau diam aja. Kalau kau masih mau nanya itu kau diam aja. Kalau nggak kau turun aja deh. Jadi kau ngerecokin aja kau di sini. Itu pertanyaan bodoh. Kau turun aja. Bisa dijawab Bang. Ya, senang Bang. Jangan marah begitu. Ya kamu turun aja. Bodoh kau. Luga, ini saya sejak di Zoom ya.
kenal sama Bang Luga ini, Bunda Natali sama Uni Ripa ini. Kami udah lama di Zoom sama Mbak Dedi Wijaya. Bang Luga, aku tertarik pada saat pertanyaan, pada saat aku nanya waktu Bang Luga itu pernah ke surga dan ke neraka. Bang Luga pernah menjelaskan begini, banyak sekali pendeta yang masuk neraka gitu kan, yang lidahnya dipotong gitu kan, yang kemudian dipukulin dagingnya pendeta-pendeta itu kan. Nah, termasuk pendeta-pendeta Tritung itu ya Bang Luga ya. Pada saat itu kan kata Bang Luga kan neraka itu seperti ingus gitu kan. Saya masih ingat itu, bau ingus seperti ingus. Dan situ ada Lucifer seperti bertanduk itu. Nah, pertanyaan saya, pendeta-pendeta besar ini masuk neraka nggak Bang Luga? Menurut Bang Luga pada saat penglihatan Bang Luga itu di neraka itu? Iya, jadi termasuk ini Bang Luga, bentar. Termasuk ini yang di atasnya Bang Luga ini kan ada orang namanya mualaf, tapi ini dia orang Kristen ini dia. Iya sama, jadi gini, pendeta-pendeta dengan jemaatnya biasanya itu kayak apa ya, kayak memang tidak terpisahkan. Pendeta dengan jemaat itu kayak apa ya, kayak suami istri. Jadi apa kata pendeta itu bisa jemaat ngikut. Makanya saya bilang beda kalau sama Nabi. Nabi ngomong ke umat masih bisa berontak. Tapi kalau pendeta ngomong sama umat itu biasanya selalu ngikut karena mereka punya keterikatan organisasi. Ketika mereka menolak omongan pendeta, mereka bisa diusir dari gereja. Tapi ketika lo menolak Nabi, nggak ada yang ngusir lo. Jadi resikonya cuma akhirat doang. Kalau resiko duniawi nggak ada. Tapi ketika seorang jemaat menolak pendeta, resikonya tinggal diusir dari gereja. Nah, daripada dia takut diusir dari gereja, makanya jemaat itu biasanya selalu sangat terlalu tunduk kepada pendeta daripada kepada rasul, daripada kepada nabi. Nah, pendeta-pendeta yang masuk neraka adalah pendeta-pendeta yang tidak mau dipenuhi Roh Kudus dan akhirnya mereka melakukan dosa-dosa penyembahan berhala. Contoh seperti adat istiadat ataupun pernikahan sejenis. Jadi memang pendeta-pendeta ini sangat benci dengan nabi. Kenapa? Kalau nabi ini kan manusianya lurus. Biasanya nabi itu juga tidak berlimpah dengan materi karena dia hidup dari pemberian jemaat. Tapi kalau pendeta kan dia punya struktur persembahan, ada keuangan khusus, ada bendahara. Jadi pendeta ini selalu berkelimpahan dengan uang. Makanya jemaat biasanya lebih takut kepada pendeta daripada kepada nabi. Nah, kalau ada jemaat tunduk kepada nabi, biasanya itu hanya jemaat yang benar-benar tulus, takut akan surga, takut akan akhirat. Gitu. Jadi para pendeta-pendeta ini yang menolak nabi atau menolak ajaran yang benar itu biasanya ya seperti pendeta-pendeta Protestan atau ada juga karismatik, tapi karena karismatik yang bisa berkompromi gitu. Jadi sebagian karismatik juga ada juga yang menolak nabi gitu loh. Jadi pendeta-pendeta ini biasanya ya selain menolak nabi, biasanya juga mereka juga hidup dalam percabulan, pencurian uang gereja gitu. Jadi hukuman mereka ini jauh lebih berat. Ternyata contoh ini Bang Luga, pada saat Bang Luga menjelaskan tadi, seperti contoh para jemaat yang menyamar gitu kan, yang mengaku agama lain itu bagaimana juga Bang Luga? Apakah termasuk masuk neraka yang dicambuki oleh Lucifer tadi Bang? Makanya kan saya bilang, ketika orang tidak punya Roh Kudus, maka dia punya strategi sendiri. Dia tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, jadi penginjilan mereka tidak bagus. Jadi ya orang jadi menghina mereka gitu loh. Jadi makanya seperti Kiamat, Sofiatul atau si Rudi Yohanes, kan penginjilan mereka kan tidak membawa dampak. Tidak ada jiwa yang dibaptis atau yang bertobat ataupun orang terlena dengan ucapan mereka. Yang ada kan orang nggak benci gitu loh. Penginjilan yang benar itu adalah bukan harus menghina orang. Dengan kita menunjukkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, orang sendiri nanti akan ngejar. Bukan kita yang ngejar Islam, bukan kita yang ngejar orang yang kita injili. Orang itu nanti akan mengejar. Makanya kita perlu tunjukkan kebaikan-kebaikan. Bener Bang. Oke, ini termasuk teman Kristen yang ngaku-ngaku mualaf tetapi oten menyamar gitu kan, atau orang-orang memakai akun agama lain tetapi menyamar, itu termasuk yang masuk neraka ya Bang ya, berikut dengan pendetanya ya, dengan gerejanya juga Bang ya. Gitu ya Bang juga. Bang Luga ini paketnya habis kayaknya.
Tadi bilang lagi dua itu paketnya habis. Iya, Bang Luganya. Bang Luganya habis kayaknya kuotanya tadi tuh. Aduh, Nabi paketnya habis Nabi. Aduh, mampus. Habis deh itu. Ya ini buat teman-teman Kristen nih, di sini ada Bang Daeng sama Bang Mualaf. Apa yang mau disampaikan, Bang? Saya mau nanya. Saya mau nanya nih, kalau Percaya konsep nggak Bang Luga itu Nabi? Saya nggak kenal Luga, jadi saya semana saya jawabnya, Mbak. Oh, nggak kenal, nggak tahu. Nggak tahu saya Luga itu. Apa yang mau disampaikan? Iya, saya mau nanya nih, terutama sama Bang Fandi Ahmad. Bagaimana sih konsep keselamatan dalam Islam itu? Konsep keselamatan dalam Islam mudah, Bang. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu aja, Bang. Mudah sekali, Bang. Iya. Maaf ya. Kenapa suka memakai akun berbau-bau Islam? Apa nggak percaya diri dengan akun berbau oten? Pertanyaan saya kalau dijawab. Minder kayaknya dia minder kayaknya. Gini, mereka itu begini menjelaskan bahwasanya apologet Islam itu, apologet API itu lebih alfa omega daripada Yesusnya, karena Yesusnya tidak bisa memberikan mereka koin yang banyak. Jadi mereka pakai akun-akun orang-orang hebat di dalam api. Nah, pakai identitas akun-akun apologet Islam ya. Betul, karena siapa yang tidak kenal api dengan kehebatan mereka seperti itu, ya kan? Nah, jadi mereka pakai akun itu karena apa ya? Membuktikan bahwasanya mereka orang-orang api, apalagi para debater-debater hebat api, itu lebih alfa omega daripada Yesus. Itu membuktikan. Sekian, terima kasih. Lanjut. Saya izin lalu sama dulu ya, host. Saya izin mau jabatan. Bang Lord, Bang Rasid, ya, Unirifa, love you, sekebon Unirifa. Izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat teman-teman Muslim, waktunya Jumatan ya. Bang Ibes belum ya waktunya ya, Bang ya? Jakarta dan sekitarnya. Belum ya? Oke, Bang Mualaf. Namamu diganti dulu deh, nggak sudi aku manggil kamu Mualaf, tapi kamu penyembah manusia ini nggak sudi aku. Namamu ganti, turun aja. Nama Mualaf, kelakuan bukan Mualaf. Biasa, Oten kan sukanya nyamar. Iya, kebiasaan nyamar. Licik seperti ular beludak gitu kan. Oten kan seperti itu, ikut bibelnya. Iya, kan jijik gitu ya. Namanya Mualaf, tapi kelakuan kayak begitu kan jijik banget. Iya, nama Mualaf tapi minum tuak. Makan babi.